setelah kayak mungkin 15 tahunan nih journey lo gitu sebagai voice actor, bahkan sebagai voice actor coach juga, apa sih esensinya yang selama ini tuh bikin lo tuh cinta gitu sama si voice actor ini? Yang bikin aku cinta dan yang jadi esensi dari industri voiceover ini itu satu, Apa tuh? acting. Acting itu is about be here now. Oke. You have to be aware di mana kamu. Mau itu nanti posisinya teater, kenapa kemudian kamu ngambil ke meja kanan? Kenapa kamu ke start stage kiri? Kenapa kamu ambil gelas itu? Itu semua ada reasonnya. That's acting. Dan pada saat kita melakukan voice acting ataupun acting teater atau bentuk acting apapun, kita bisa nemuin zennya. Kalau kita tuh lagi ada di situ, nggak di masa depan, nggak di masa lalu, kita ada di present. You have to be present gitu. Dan itu yang kemudian jadi esensi, nggak cuma voice over doang dari pertanyaannya, dari acting dan kehidupan. Welcome back to Anthem, Andari and the Theater of the Mind. Episode kali ini mau bahas seputar voice over career, seputar teater dan juga healing bersama dengan voice over actor dan juga aktor teater. Please welcome Jati Andito. Ladies and gentlemen, please welcome Kak Andari. Gak usah ditahan-tahan gitu dong suaranya. Kan lo kan udah bukan cuma voice over actor aja, lo kan udah kayak mentor, coach gitu kan. Iya, merintis lah, belajar pelan-pelan. Apa kabar sih Jati? Baik, Kak Andari apa kabar? Alhamdulillah sehat walafiat, penuh semangat ya. How's life? Tough ya sekarang ya. Oke. Gue bilangnya sekarang nih UU ITE. Kita butuh UU ITE. Undang-undang? Salah. Usulan-usulan indis ekonomi. Usulan indis ekonomi. Jadi emang lagi mikirin gimana caranya kita memanage uang kita untuk supaya kita survive. Karena sekarang lagi tough banget ya di luar ekonomi dunia segala macem gitu. Jadi kita harus benar-benar nyimpen kali ya, atau lebih pinter-pinter manage. Kalau usulan-usulan lo apa aja nih? Banyak. Indis ekonomi. Banyak makanan murah, banyak gue bisa kasih tahu. Satu. Banyak makanan murah yang enak tuh ada. Terus emang harus enak ya makan? Enggak juga sih. Iya kan? Penting disyukuri, betul sekali. Terus gimana cara cari equipment buat rekaman buat teman-teman voice actor yang lainnya, mungkin kalau mau rekaman tuh yang murah-murah tuh gue punya rekomendasinya banyak gitu, gue sama tim gue gitu. Karena semua nggak perlu mahal, yang penting cukup sama kitanya latihan terus. Ya gitulah, banyak usulan-usulan gitu loh. Nah kesibukan lo sekarang apa aja nih emang? Indis ekonomi. Aku masih acting suara, voice over untuk iklan, film-film Netflix, film-film kadang-kadang drama Cina, coba-coba juga. Gitu. Serius? Ya, ikut-ikutan juga. Karena aku pengen ngeliat industrinya, nyoba sama yang namanya acting kan terus latihan ya. Jadi itu latihan sambil kerja gitu. Aku nganggapnya gitu. Terus aku masih sama kolektifku, namanya Kolektif Suara Visi. Mereka ngerjain audio visual animasi terutama. Biasanya kita ngerjain klien misalkan butuh animasi dan voice over, kita yang handle. Ada kelompok teater namanya Hahahi Kolektif. Kita baru lahir 2024 lah. Jadi masih merangkak bayi. Dan aku punya project sama temen-temenku namanya Karaokean, mungkin Mbak Karaokean. Oh iya, Jati ini temennya adik aku. Jadi pertama kenal Jati tuh dari adik aku sebenarnya. Betul. Tiba-tiba pokoknya kayak lagi main ke rumah adik gitu kan, loh ada dia nih tiba-tiba gitu. Suka muncul tiba-tiba dia tuh. Tapi kalau kali ini enggak, emang aku undang. Emang dia datang untuk ngobrol di podcast. Aku punya project Karaokean sama adiknya Kak Andari namanya Andinis dan juga Zaki, namanya Karaokean. Kita bisa private party terus karaokean sedang-sedang bareng-bareng, atau misalkan mau acara festival gede juga nggak masalah gitu. Karena aku suka dengerin musik lah gitu. Kamu yang nge-DJ-nya ya kan? Nge-DJ, selecting, sama juga nge-host lah kadang-kadang turun ke bawah gitu. Berarti awal karirnya itu sebenarnya sebagai voice actor ya, voice over actor. Aku awal karirnya sama kayak Andari, aku punya radio dulu. Oh iya, sempat siaran ya. Aku siaran di OS Radio Jakarta 2013, 2013. 2012-an. Oh awalnya dari situ. Dari situ. Habis itu mulai VO. Habis itu di tengah-tengah kerjaan OS Radio, salah satu produser dapat tawaran pekerjaan di, kita sebutnya the most integrated media, the largest and most integrated media group in Southeast Asia di Jakarta. Di bilangan Kebonjeruk. Ya itu gue di sini boleh menyebut merek gitu ya? Boleh lah. Oh boleh, oke. Nah, paling gue sensor. Oke. Enggak apa-apa. Grup MNC. Karena dia kan tayangnya sampai Singapura segala macam kan. Aku di channel
kabelnya. Jadi waktu itu ke voice over pembukaan ke sana pertama kali gitu. Oh, gitu. Dan dulu aku nggak tahu tuh Kak Andari kalau suara bisa dijual. Kan dulu kan kita pas di radio, nggak tahu sih, aku pas di radio cuman siaran doang sampai dapat job voice over baru tahu oh ternyata suara tuh bisa dijual men gitu. Terus setelah lo tahu suara tuh bisa dijual, Jualan terus. apa yang lo lakukan untuk maintain suara lo? Ada nggak sih? Oh, ada. Abis itu pas udah tahu kalau itu adalah aset, aku langsung kurangin, sempat berhenti ngerokok. Terus Terus lanjut abis lagi. itu terus ngerokok lagi, tapi ada rokok herbal gitulah. Oh, oke. Terus aku nggak makan banyak minyak, aku tidur nggak boleh kurang dari 8 jam. Dia tuh disiplinnya di situ lah, karena kita mikirin, karena Andari juga pasti kan juga sama-sama kita kan di industri suara ya. Iya. Investasinya tuh panjang untuk harus ngejaga ini supaya terus oke gitu. Iya, setuju. Baru-baru ini gue kayak sempat terdiagnosa juga. Waktu itu tiba-tiba suara agak soak ya. Gue ke THT, baru akhirnya terdiagnosa LPR, Laryngopharyngeal Reflux. Itu gimana? Oh. Jadi kayak asam lambung tapi mengiritasinya pita suara. Sama Karena aku kan juga. itu yang kita pakai kan. Acid reflux aku juga. Nah itu, Nah, tapi mengiritasi pita suara. Betul. Tiba-tiba amandel naik terus habis itu kita jadi nggak bisa suaranya. Kalau aku amandel naik, kalau Kak Andiri suaranya hilang. Kayak suaranya soak-soak gitu. Oh gitu. Soak-soak Ya gitu. benar-benar, itu benar. Aku juga. Nah tapi itu sebenarnya kunci utamanya adalah si asam lambungnya. Betul. Jadi ada katup lambung yang harusnya habis makan tuh dia nutup. Tutup, ini kebuka. Ini habis makan kayak relax gitu, kayak buka tutup labil. Ya, betul. Naiklah si asam lambung itu. Nah jadi harus jaga makanan juga. Betul. Terus nggak boleh yang, kan kemarin itu pas gue terkena LPR itu yang sampai ke THT, itu emang lagi kayak seneng makan aja sih. Udah kenyang harus berhenti, terus kayak nggak apa-apa kali ya gitu. Ya. Sering hilaf. Iya, kayak emotional eating sih waktu Oh, itu. gitu, oke. Emotional eating, akhirnya jadi belajar juga kan untuk kayak, berarti supaya mengendalikan makannya bukan cuma sekedar disiplin, oke stop terus kayak menghukum diri gitu untuk udah nggak usah kayak gitu, tapi emang dipelajarin ini ada emosi apa sih yang membuat gue akhirnya ngambil decision untuk makan makanan itu specifically gitu ya. Udah akhirnya belajar lagi Self awareness berarti itunya baliknya. sangat Oke. gitu. Ya jadi aku habis dari MNC pindah ke, kalau bisa direkam berarti franchise media news Amerika yang diambil di sini. Bahasa lainnya CNN Indonesia. Aku jadi voice over CNN Indonesia. Oke. Dulu kayaknya aku voice over termuda deh di stasiun TV lah. Abis itu ada lagi yang lebih muda lagi masuk. Cuman waktu itu aku di CNN, jadi di MNC Channels, pindah ke CNN Indonesia. Abis itu aku freelance, baru kerja di main di iklan film-film Disney, dubbing film Netflix, terus habis itu. Jadi aku dulu bener-bener totalitas kerjaanku cuman voice acting doang gitu. Jadi bener-bener kayak VO-nya itu untuk sekalian acting ya. Kan ada yang mungkin ngisi suara sebagai announcer aja, mungkin itu kamu juga. Tapi specifically tuh untuk kayak dubbing gitu sih yang mungkin gak semua orang arahnya akhirnya ke situ gitu, sebagai voice over talent. Ini sangat berhubungan sama podcastnya buat Anthem hari ini nih, karena kemudian kawan-kawan tuh di industri voice over tuh selalu misahin antara kamu voice over untuk iklan atau announcer, kamu dubber gitu. Padahal setelah aku mempelajari, kan waktu kita tengah-tengah, kayak kita kan millennials ya, jadi di tengah-tengah karir tuh kita punya akses untuk nyari informasi lebih banyak. Nah di tengah-tengah itu tuh aku ketemu 2 buku yang direkomendasiin sama, pokoknya aku ngulik lah. Tapi memang itu ada 3 buku voice over terbaik yang harus dipelajarin. Oh ya? Cuman ada di bahasa Inggris doang karena belum ada yang terjemahin ke bahasa Indonesia. Nah di 3 buku itu aku menemukan kalau semua voice over yang di luar negeri, voice over talent, selalu menyebut mereka dirinya voice actor karena apapun project yang dikerjakan, kalian itu acting. Misalkan Kak Andari dapat project jadi pasta gigi, Kak Andari pada saat di depan mereka nggak jadi Kak Andari representatif dari pasta gigi tersebut. Nah, berarti di sini ternyata aku sadari voice over di Indonesia itu jarang yang sadar kalau yang mereka lakukan adalah acting gitu. Seru ya. Seru. Iya, sama kayak misalnya kalau aku kan VO juga sebenarnya, tapi journey aku akhirnya lebih sering ke nge-MC gitu. Betul. Terus pas nge-MC kan ya gue
nggak yang jadi diri gue 100% kan. Gue Betul. sama aja kayak main teater lagi. Betul. Gue naik panggung terus Betul. gue berperan sebagai MC. Betul. Gitu kan. Bahkan sebelum naik panggung harus mikirin wardrobe-nya apa, Ya. materinya ada yang mungkin dihafalin. Bener dihafalin Betul, banget. kita harus tahu siapa audiens yang lagi kita hadapin. So gimana kita harus acting di atas panggung, bener kan? Iya. Itulah kenapa sebenarnya teater tuh penting banget kemudian. Gitu Oke, sih. berarti journey VO lo tuh deep juga ya. Karena kan yang Deep. tadi gue bilang, gue juga VO tapi pada akhirnya Lari ke MC. iya arahnya ke yang lain gitu, yang lebih intensnya. Lo nih VO intens juga sampai waktu itu baru-baru ini kok gue nonton Garuda di Dadaku yang animasi, terus gue lihat Yati Andito sebagai apa sih coach ya? Iya, Apa sih aku jadi voice acting coach untuk voice semua. acting coach. Yes. Nah kalau sebagai voice acting coach itu kapan startnya? Baru aja kemarin itu film perdana aku di layar lebar. Oh, Jadi aku gitu. tuh baru lagi hot-hotnya gitu loh Kak. Lagi kayak Asik. wih, dapat kesempatan bagus gitu. Jadi aku voice acting coach untuk anak-anak remaja di film itu semuanya. Ya sebutin yang semua cast-cast besar itu juga aku yang acting coachin di studio waktu itu. Gimana sih bisa dapat kesempatan itu? Nah, Ceritanya. aku juga nggak tahu sih. Jadi waktu itu, nggak maksudnya gini. Jadi waktu itu aku main di salah satu program, salah satu IP-nya MNC namanya Kiko. Kartun namanya Kiko. Nah di situ aku main jadi 2 karakter. Nah dan banyak kalau nggak salah. Abis itu di karakter kecilnya banyak. Produser yang ada di film itu, di animasi itu di hire sama produser film yang untuk film Garuda di Dadaku. Oke. Jadi dia taunya, oh kalau butuh voice acting coach, kayaknya Mas Jati bisa deh gitu, nelfon aku gitu sih. Jadi sebenarnya karena nge-keep relationship dengan baik aja sama teman-teman yang lain gitu sih. Jadi kita waktu itu dipilih dan aku juga nggak ragu karena ini big break kan buat aku kan untuk jadi voice acting coach. Atasku tuh ada voice directornya. Voice directornya tuh dari Filipina. Dia udah 30 tahun di industri Disney. Oh berarti lo ngobrol sama dia pakai bahasa Tagalog? Kurang lebih. Coba. Invitation, execution gitu. Nggak, tapi pakai bahasa Inggris. Cuman dia nggak bisa mengartikulasikan ke bahasa Indonesia ke anak-anak. Maksudnya jadi aku mencoba mengartikulasikan semuanya ke aktor dari apa yang dia inginkan gitu sih. Oke. Gitu. Dan itu berjalan lancar sih. Ketika jadi voice actor tuh kan lo ngatur diri lo aja gitu kan, ya kan. Tapi ketika jadi coach itu kan lo mesti punya kapasitas lebih tuh ya, Betul. untuk bisa akhirnya meng-guide, Betul. mengajarkan gitu Betul. kan. Dan butuh kesabaran juga tentunya Betul. untuk sampai akhirnya sesuai nih yang mereka lakukan dengan apa yang lo maksud. Terutama- Gimana pengalamannya? Dan juga yang aku hadapin itu remaja gitu kan. Nah. Itu juga gamenya beda lagi tuh. Itu sistem limbiknya lagi berubah ya kan, prefrontal cortexnya belum membesar ya kan, Sebagai seorang ibu ya yang belum sedang bertumbuh. menghandle remaja nih. iya kan, jadi lagi emosionalnya gitu naik turun, up and down, turbulence. Ya. Gimana ngadepinnya? Aku masuk ke dunia mereka. Aku tanya dari pertama kali ketemu, langsung aku ajak tanya, kalian nonton apa? Anime apa? Film kartun apa? Aku kemudian ngambil semua analogi-analogi yang di kartun itu. Kamu nonton semua yang mereka tonton? Kemudian aku harus riset. That's part of the work. So abis itu aku langsung ada yang aku nggak nonton, jadi aku coba untuk setidaknya tahu premis sama tokohnya kayak gimana. Terus habis itu kadang-kadang ngejelasin waktu scene-nya lagi sedih, aku nyeritain di anime itu pas sedihnya kayak di episode yang ini nih. Kamu bisa ngegambarin nggak waktu dia kehilangan ibunya atau kayak gimana gitu. Jadi gitu. Jadi untuk kayak connect Mm-mm. sisi emosi yang mereka tangkap dari apa yang mereka tonton itu gitu ya. Dari apa yang mereka relate. Oh, Dan mereka butuh waktu istirahat tuh Kak. Kadang-kadang anak-anak kan kita nggak bisa push terus kan. Ya teman-teman remaja kan pasti ada. Tar dulu moodnya berubah. Ya udah kita ajak main dulu, kita ajak nongkrong ngobrol. Kadang-kadang main game dulu, abis itu balik lagi rekaman lagi. Gitu deh. Ceritanya sangat seru sih. Oke, terus sebagai voice actor coach gitu ya. Kedepannya nih apa sih harapan lo? Karena kayaknya ini menarik banget nih, dari lo udah mungkin lebih dari 1 dekade tuh ya. Yes. Lebih mungkin 15 tahunan udah Setuju. jadi voice actor. Betul. Terus kayaknya sekarang naik level nih untuk kayak membagikan ilmu lo ke orang-orang yang baru memulai karirnya sebagai voice actor. Apa sih harapan lo ke depannya? Karena menurut gue angle lo tuh unik sih. Kayak lo nanya apa yang mereka tonton. Itu lo ngambil angle itu gimana ceritanya? Apa kayak intuitively aja gitu atau? Lumayan intuitively. Karena waktu itu kita production timeline-nya tight banget. Jadi aku harus
pertama aku ngenyam naskahnya tuh berkali-kali, baca naskah film itu berkali-kali sampai aku ngerti subtext semuanya. Terus abis itu aku kemudian riset teman-teman kawan-kawan remaja yang main ini siapa aja, datang dari yang kayak gimana. Mereka pemain-pemain film layar lebar sebenarnya udah terkenal semua. Cuman kan biasa syuting di kamera, pada saat jadi voice actor kan mereka langsung Kak Jati tolong dong Kak ini gimana gitu ya. Jadi aku mencoba untuk ikutin dunia mereka juga sih. Ini juga ini hal yang baru, tapi aku juga banyak riset dan mencoba untuk banyak ngulik dan masuk ke dunia mereka aja. Aku juga base-nya ini sih sebenarnya suka sama anak-anak, jadi nggak masalah di bagian itunya gitu kayak I can work with anak-anak yang mungkin punya eagerness yang besar atau keras kepala gitu deh. Aku juga mungkin one of them waktu kecil gitu kan. Nah, terus habis itu kalau misalkan dari segi harapan nih Kak, film industri animasi Indonesia tuh lagi naik. Kita ngeliat Jumbo kemarin, habis itu ada beberapa film yang lain, ada Garuda di Dadaku. Kalau dari segi penontonnya mungkin Jumbo tinggi, yang lainnya nggak terlalu tinggi, tapi investasi yang turun dari investor-investor untuk film animasi itu kayaknya dalam rentang waktu 5-10 tahun ke depan bakalan banyak. Karena kemudian rumah produksi, kalau nggak salah tuh kayak salah satu production besar gitu udah megang 7 IP film animasi yang pengen diproduksi sekarang. Jadi harapanku tuh sekalinya ada siapapun rumah produksi yang ngeluarin film animasi, rumah produksi lain itu mendoakan supaya itu laku. Karena satu itu laku, berarti investor nyiramnya lebih banyak lagi. Ya, gitu. Trustnya lebih besar lagi untuk industri animasi Indonesia ini. Dan gitu kita tuh butuh IP. Kita kan nggak pengen ngikut sama film Amerika lagi, film Jepang lagi. Kita butuh intellectual property kita sendiri gitu. Setelah kayak mungkin 15 tahunan nih journey lo gitu sebagai voice actor, bahkan sebagai voice actor coach juga, apa sih esensi dari voice over tuh ya? Yang menurut lo tuh ini penting sih untuk kayak maksudnya ini bagus banget kalau ada orang yang minat gitu mendalami voice over ini, atau mungkin dalam journey lo somehow itu bisa ngerilis sesuatu di diri lo, kayak mungkin your emotion atau mungkin your just kind of expression aja gitu. Apa sih esensinya yang selama ini tuh bikin lo tuh cinta gitu sama si voice actor ini? Yang bikin aku cinta dan yang jadi esensi dari industri voice over ini itu satu. Acting. Dan acting itu membutuhkan, ini aku sangat bersyukur bisa diundang sama Kak Andari ke sini karena ini banyak banget unek-unek yang pengen aku coba share dan tetap inline sama theater of mind ya, Anthem Theater ini. Pada dasarnya aku kalau dari segi spiritual gitu tuh aku tuh sangat into sama Zen. Sama Zen. Dan acting itu menurut mentorku dan juga banyak part, acting itu is about be here now. You have to be aware di mana kamu. Mau itu nanti posisinya teater, kenapa kemudian kamu ngambil ke meja kanan? Kenapa kamu ke start stage kiri? Kenapa kamu ambil gelas itu? Itu semua ada reasonnya. That's acting. Dan pada saat kita melakukan voice acting ataupun acting teater atau bentuk acting apapun, kita bisa nemuin zennya. Kalau kita tuh lagi ada di situ, nggak di masa depan, nggak di masa lalu, kita ada di present. Gitu. You have to be present. Gitu. Dan itu yang kemudian jadi esensi, nggak cuma voice over doang dari pertanyaannya, dari acting dan kehidupan. Karena kalau kamu bisa ngatur gimana kamu nge-present suara kamu di depan orang-orang yang berbeda, pitching kamu mungkin lebih bagus. Misalkan kamu mau nge-pitch investor atau mau nge-pitch ide kamu ke depan teman-teman yang mau modalin kamu atau teman-teman yang pengen trust kamu. Kamu tahu gimana cara naruh voice kamu pada saat kamu dapat job besar kayak misal Kak Andari di MC gitu ya. Kamu tahu gimana cara memposisikan diri kamu, because you're being present. Kamu nggak di tempat lain, pikiran kamu lagi di tengah gitu. Itu menurutku yang abis itu perbincangan ini akan panjang di Anthem Theater ini. Jadi intinya be presentnya itu tuh. Aku ke situ dasarnya. Yang bikin jadi aku akan lakuin lagi. Betul. Kalau untuk teater, ini acting juga. Betul. Gitu ya. Itu journey-nya gimana sih lo awalnya bisa ikutan teater? Nah, jadi
Aku kan dulu awalnya voice over untuk kebanyakan untuk TV-TV besar gitu loh. Saksikan hanya di Andari TV, misalkan gitu setelannya ya kan. Suaranya cus banget nih, cus. Ya biasanya kayak gitu yang aku kerjain. Tetapi pada saat kita main di industri yang itu aja, kemudian suara kita kemudian jadi ke pattern kayak gitu terus Kak. Di tengah-tengah aku ngerasa nggak nih, kayaknya aku harus main kartun, kayaknya aku harus main yang lain, kayaknya aku harus main mau telenovela, mau drama Cina, aku nggak peduli. Yang penting aku acting jadi hal yang lain. Pertamanya berat Kak, karena jadi suara kamu selalu ngelepas, kayak iklan terus kamu gitu. Announcer terus Iya, nih. Gitu. sayangku, kenapa harus dikuhin gitu Jati? Sayangku, kayak ngobrol aja tapi tetap powernya ada. Nah itu kemudian aku belajar di dubbing. Setelah belajar di dubbing, setelah aku baca buku yang aku baca tadi, 3 buku, mungkin aku sebutin nanti bukunya. Mereka bilang kalau misalkan mau tajam di voice over, ambil kelas teater. Dia ngambilnya gitu. Karena baseline-nya adalah acting. Dan teater itu kemudian nanti aku jelasin. Maksudnya nanti aku coba bisa gambarin. Kemudian jadi aku belajar untuk langsung nanya sama pasanganku kan, aku kayak harus belajar teater deh. Dia udah lama di skena seni, terus habis itu dia ngasih rekomendasi. Dari situ aku nyemplung di teater. Dan ternyata sampai teater, sampai dari teater, mau itu kebutuhannya public speaking, mau itu kebutuhannya MC, mau itu kebutuhannya acting untuk produk, mau itu kebutuhannya apa. Teater itu ngajarin secara kompak semuanya. Gitu. Ih, aku jadi pengen ikutan belajar lewat teater. Aku pikir Kak Andari udah teater udah dulu. Aku ngerasa kamu udah menaklukin panggung yang besar-besar kan. Amin, nanti ke depannya sabar saya. Karena tadi aku sempet kayak kebentur umur juga. Nggak pernah kepikiran sih, tapi aku ingat waktu aku SMA itu ada pelajaran bahasa Indonesia, apa bahasa Inggris gitu ya, lupa. Kayak dua-duanya di bahasa Indonesia bahasa Inggris tuh mengharuskan kita bikin kelompok untuk perform di panggung teater, di teater sekolah gitu. Dan itu aku enjoy banget, aku yang bikin skripnya segala macam sebenarnya. Cuma kan along the process gue arahnya ke kayak siaran, kuliah sih ambil komunikasi juga, tapi ya udah lupa aja gitu. Terus ya tiba-tiba bikin Under in the Theater of the Mind, dan The Theater of the Mind itu kan juga kayak filosofi dari kita mendengarkan radio gitu kan, yang mana imajinasi kita main hanya dengan mendengarkan suara orang lain dan juga mendengarkan lagu deh gitu ya. Dan menurut gue itu selalu dipikir-pikir kok keren banget sih, sebenarnya tuh essential banget gitu. Dan ya kalau udah ngomongin acting, ya kita hidup emang gak acting nih gitu. Ketemu klien lumayan acting ya, gak bisa marah-marah di belakangnya di depan. Bener. Pakai kebutuhannya seperti itu ya Mbak ya. Wow. Iya, gitu ya. Kita tetap main peran kan. Betul. Bahkan di rumah pun. Betul. Masa sebagai ibu terutama. Iya, gue bilang kalau parah banget lo nyet, maksud gue ngomong gitu kan gak mungkin. Gue harus acting sebagai ibu gitu. Bahkan hal yang paling personal aja itu mau gak mau ya kita pakai topeng gitu. Pada akhirnya dulu gue sempet kayak mikir orang tuh harus apa adanya aja lagi gitu, spontaneous aja, lo harus jadi diri lo sendiri. Tapi ternyata makin kesini jadi diri lo sendiri tuh punya esensi yang lebih dalam lagi daripada itu gitu. Sekedar lo sadar who you really are gitu kan, I am who I am. Ya udah, yang lain ini emang kita lagi berperan aja gitu, gitu playing role aja, gitu sih. Karena waktu itu aku ngerasa waktu aku jadi voice over itu, announcing gaya-gaya itu aku udah mentok paling atas. Aku dapat kesempatan, kalau bahasanya gimana ya, legalnya tuh aku bilang aku jadi stadium announcer untuk kompetisi olahraga terbesar se-Asia yang ditayang di 44 negara. Waktu itu diadain di 2018 di Jakarta sama Palembang. Aku yang jadi voice over untuk hadirin sekalian, selamat datang di Games 2018 Jakarta Palembang. Asian Games, bilang aja sih. Aku gak boleh ngomong, kamu yang ngomong. Oh gitu? Gak apa-apa, kamu boleh ngomong, aku gak boleh ngomong. Yaudah, ada NDA-nya, cuman kamu yang ngomong. Gak apa-apa, gak usah diedit, ngomong aja. Pokoknya bukan gue yang ngomong. Terus. Tapi itu aku manggil presiden, tayang di 44 negara. Aku kepilih juga beruntung waktu itu. Terus aku audisi, masuk. Dan itu kemudian aku ngerasa, wah voice over. Aku waktu itu ngerasa, oh voice over aku karirnya udah mentok nih yang paling atas. Kapan lagi punya job sebesar ini, karena 55 tahun lagi juga belum tentu kompetisi itu ada di sini gitu. Nah kemudian aku kan pada saat kita kadang-kadang kan pernah kan mungkin Kak Andari pernah pada saat karir tuh ngerasa gue udah paling sini nih, gue kayaknya mau kemana lagi. Pada saat kita tanya sama diri kita sendiri, ketemu udah tuh, oh enggak, gue belum tajam di sini. Oke, gue bakalan tajemin di sini. Dan disitulah kenapa aku kemudian masuk teater gitu, belajar teater ya.
belajar Ya. teater. Itu Belajar. menarik banget sih ya. Jadi ketika kita ngerasa udah seprofesional itu, maksudnya udah sedalam itu untuk berkarya atau berkarir, eh, istilah mentok atau kayak udah deh, udah sampai sini aja gitu. Itu kan kesana kayak kita kayak menyerah gitu kan. Tapi sebenarnya itu mungkin baru di satu angle aja gitu. Betul. Untuk angle lainnya lo udah mahir belum nih? Betul. Kita tuh kayak angle aja di 360 derajat loh gitu. Lo udah bisa ngelihat diri lo dari 360 derajat belum? Itu kan baru satu angle aja lo dalemin. Betul. Masih ada 359 lainnya. Betul. Semoga kita bisa jelajahi sepanjang hidup kita ini gitu Dan ya. selalu akan kita jelajahi sampai akhir hayat mungkin. Iya, itulah serunya. Betul. Dan mungkin kan kita juga apa kita puas di sini kan Andari? Enggak kan? Mungkin kita bakal bertanya apa yang kemudian pengen kita tajemin dari diri kita selalu. Ya kan drive-nya kan selalu gitu kan. Oke. Gitu sih buat aku. Terus untuk teater lo pilihnya Titi Mangsa ya. Ya kan yang aku tahu kan kamu Titi Mangsa nih. Aku belajar di Titi Mangsa. Tapi pertama kalinya aku belajar online waktu pandemi 2022 itu di Teater Satu Lampung. Oh gitu. Gitu. Belajar online dulu. Online dulu. Soalnya waktu itu belum bisa terbang ke sana kan. Pandemi baru-baru turun tuh 2022. Itu dapat rekomendasi dari pasangan kamu itu. Ya, dari pasanganku, kekasihku bilang banyak mentor-mentor teater, tapi menurut dia mentor teater yang satu rumah teaternya itu nggak pernah ngerasa dirinya diva, semuanya tuh selalu ramah sama semua orang. Karena kadang-kadang ada diva syndrome di tengah-tengah lingkaran teater, dan aku juga baru ngerasain sekarang. Oh, Ada gitu? yang ngerasa aku tuh bintang, teater tuh caranya begini gitu. Ada yang pakai nggak salah juga, mungkin metodenya beda-beda. Iya. Cuman Teater Satu Lampung itu selalu ramah sama semuanya, dan mentornya itu namanya Kak Iswadi Pratama. Dia, Hai Kak Iswadi, ketemu yuk. nanti aku coba undang sini ya. Boleh dong. Dia lebih, kalau dari itu dia lebih soko guru lagi itu dia. Oke. Nah, dia itu dulu pernah ngajar di Salihara. Dia dulu pelatih teater Salihara. Habis itu dia pindah ke Titi Mangsa. Cuman dia selalu di Lampung punya teater Satu Lampung. Nah, dia sama Salihara itu merumuskan metode modern acting Stanislavski. Ya. Aku sering denger tuh. Nah, itu dia tuh. Jadi dia, Tapi kamu boleh jelasin lagi ya? oh boleh. Modern acting Stanislavski. Ya. Jadi ada tokoh namanya Konstantin Stanislavski dari Rusia. Yeah. Dia itu disebut sebagai bapak acting modern. Dulunya acting teater tuh kesannya tuh berbintang-bintang dan suaranya harus deklamatif gitu, ya kan. Aku dan cinta gitu-gitu. Cuman cerita singkatnya gini. Dulu Hollywood sama New York kurang lebih ya, mungkin aku salah. Cuman maksudnya ini yang aku tangkap. Dulu ada Broadway di New York. Yeah. Broadway itu selalu memasang bintang-bintangnya itu sebagai selalu ada spotlightnya gitu. Kak Andari sebagai bintangnya gitu, Marilyn Monroe atau siapa gitu misalkan di Broadway gitu. Suatu hari geng teman-teman dari klub teater Rusia ini lagi flight ke New York untuk dia terbang kemana-mana, dan habis itu dia bikin pementasan di New York gitu. Nah, orang-orang New York waktu itu ngeliatnya kayak, ih, satu kelompok teater pemanasannya itu berat-berat banget gitu loh. Padahal dia paling cuma keluar 5 menit doang. Nah, terus ternyata habis itu, tapi pas mereka pentas semuanya bener-bener ngerasa semuanya seimbang dan segala macam. Konstantin Stanislavski punya satu quote, dia bilang, tidak ada peran yang kecil, yang ada hanya aktor yang kecil, dia bilang gitu. Maksudnya kita harus memainkan peran kita semaksimal mungkin, pemanasannya benar, segala macam benar. Nah, dari situ Ya tuh. aku merinding loh. Tuh kalau belajar sama Kak Iswadi lebih dalam lagi tuh. Banget. Karena dia bilang nggak ada peran yang kecil, yang ada lo sebagai aktor yang kecil. Karena dia semuanya, pemanasannya, fisiknya segala macam, semuanya benar-benar latihannya keras, dan supaya mendeliver, dia tuh pengennya realis gitu loh. Dia pengen nggak dibuat-buat. Pada saat manggung di atas panggung tuh semua terasa bener-bener secara real, dan kita secara subtil bisa ngeluarin acting kita secara baik dan terdeliver ke penonton. Nah, itu yang kemudian dia jadi bapak acting modern dunia. Di situ dia bikin 3 buku, dan bukunya tuh susah dimengerti. Makanya tim Salihara sama Kak Iswadi tuh bikin perumusan sampai jadi formula biar bisa dilatih di sini. Keren banget. Oh, 3 buku itu ya, 3 buku tentang teater itu yang dari si Stanislavski ini. Betul. Siapa lagi ulang? Konstantin Stanislavski. Konstantin Stanislavski. Ya. Jadi beberapa yang aku undang
ketika bahas teater ini untuk narasumber di Anthem itu tuh emang nyebutin tuh Konstantin Stanislavski gitu. Salah satunya method actingnya itu Turunan dia. turunan dia ada yang kayak apa tuh buka tutup pintu gitu. Yes. Jadi dia Buka tutup, ada deh. Meissner. Jadi kayak misalnya kita buka, nah ini kita menjadi diri kita yang ini. Oke, Gitu. ya Ada itu tuh salah yang satu method- metodenya yang begitu. Betul. salah satu metode. Ada yang kayak kita keluarin dulu diri kita journaling, kita kayak keluarin tulis menurut kita tuh kayak gimana, keluarin nangis, kosongin tapi maksudnya ya mengkosongkan pemikiran kita tentang diri kita, self concept kita segala macam, terus baru deh kita menuju ke lakon atau peran yang mau kita lakonkan ini. Betul. Gitu. Kalau yang kamu tahu method acting dari si Konstantin Stanislavski ini apa aja yang menurut kamu tuh Penting. Oke. Yang penting aku share, yang aku tahu ya. Jadi Stanislavski itu kan punya sekitar 3 murid yang kemudian bikin ininya sendiri-sendiri masing-masing. Ada Lee Strasberg, ada siapa gitu. Nah, salah satunya waktu itu ada yang salah nangkep apa yang diajarin sama Stanislavski. Jadi method yang dilakukan sama ada kan namanya benar-benar method actingnya namanya method acting. Itu Heath Ledger sampai lewat. Terus abis itu yang suka pakai itu Christian Bale. Christian Bale. Christian Bale. Itu nggak untuk semuanya tuh Kak. Itu dia tuh harus bener-bener ngejalanin hidup jadi sama ini satu lagi Daniel Day-Lewis itu juga jago tuh Oscar geng tuh. Cuman mereka tuh kalau misalkan jadi orang, katakanlah menjadi orang, pada saat dia harus ngendalin, misalkan di sini tuh istrinya bunuh diri, terus harus dia bener-bener dalemin bener-bener emosinya kayak bener-bener kehilangan istri yang bunuh diri misalkan gitu. Itu bahaya. Konstantin Stanislavski nggak ngajarin itu. Dan aku belajar juga kemudian. Jadi intinya, ini yang pentingnya maksudnya. Kita nggak boleh nge-base acting kita dari emosi yang dulu pernah kita punya Kak. Karena itu kita akan cuma ngebangkitin trauma kita. Dan itu kita nggak bisa healing malah kita jadinya jatuh. Karena ada satu muridnya Stanislavski, dia ngegali kedalaman dan akhirnya dia ngelos. Ngelosnya jadi secara mentalnya jadi keganggu, tapi disembuhin lagi sama dia. Kalau kata Pari gitu. Acting itu base-nya bukan emosi kamu. Acting itu tentang skill. Kamu jangan nyari kesedihan untuk nangis, untuk nginget pakai kesedihan yang pernah kamu lewatin. Tapi kamu, kalau kata Kak Iswadi, acting itu kan dari art. Art itu dari, kalau nggak salah katanya bahasa Yunani artinya skill atau kemampuan. Jadi dalam bentuk seni apapun, kalau kita ngegali emosi kita ke dalaman itu nggak ideal. Kita harus dari pengalaman yang harus bukan kita doang yang ngambil. Maksudnya kita boleh ngambil dari pengalaman orang lain, tapi jangan bikin di internal kita. Nah gitu. Jadi waktu itu salah satu muridnya ada yang kenapa terus Stanislavski bilang enggak, maksud gue bukan begitu. Jangan masuk ke dalaman ke situ. Carinya pakai pengalaman yang lain. Paham sih. Karena sebenarnya emosi itu kan milik bersama ya. Betul. Energy in motion gitu. Semua apa yang emosi yang gue alamin bisa juga Jati alamin. Betul. Gitu kan. Cuma kan yang paling bahaya kalau kita udah mulai mengaitkan emosi yang lagi sekedar lewat itu ke story yang sebenarnya itu mungkin apa ya udah terekam banget di nervous system kita gitu. Yes. Udah tuh nggak kemana-mana tuh akan looping terus itu lagi dan bikin kita jadi mungkin makin tenggelam ke dalam masa lalu yang sebenarnya ya itu sekedar lewat doang. Jadi emosinya sih nggak masalah. Betul. Ya. Dikaitkan dengan cerita masa lalunya itu tuh yang bikin kita stuck. Kesannya kayak udah ceritanya itu lagi padahal nih lo lagi sebagai sebagai aktor lo lagi harus meranin cerita yang lain tapi pinjem emosinya doang gitu kan. Betul. Oh my god seru banget, bisa gak ya gue? Ya itu ada pelatihannya lah. Aku juga tapi gak pernah, kayaknya aku masih belum acting yang sedalam emosinya itulah. Maksudnya aku masih belum, makanya kalau misalkan tadi ada salah satu pertanyaan nanti kalau aku belum masih banyak belajar di sini. Cuman kalau kedalaman ya kayak gitu, Heath Ledger jadinya dia dwelling terus habis itu nggak balik terus habis itu dia nyari mental health, obatnya koktail, dia meninggal gitu kan. Dia nggak balik karena itu. Wow. Dan itu acting tuh harus ada mentornya memang untuk
balikin lagi. Ada beberapa temanku teater yang satu angkatan aku tuh abis main karena perannya kedalaman, dia puasa dulu nggak main teater 2 tahun karena ini 2 kedalaman, tahun? 2 tahun. nggak Apa main. sebagai apa dia? Dia jadi Sebagai siapa? Oke, ini aktornya, judul ininya judulnya tuh Nyanyian Angsa. Nah, dia tuh emang Dari terus nyanyian angsa tuh mana S-nya ya? Angsanya ada. bahasa Inggrisnya swan apa aku Oh, lupa. gitu. Coba bahasa Indonesia jadi Nyanyian Angsa. Karena Angsa tuh sebelum dia meninggal dia kan menari dulu. Black aslinya. Swan. Kayak Black Swan gitu. Jadi Angsa tuh sebelum meninggal tuh dia bakal ngeluarin tarian terakhir dulu. Nah, ini tuh monolog. Dia sendirian monolog 1,5 jam gitu. Tapi memang perannya tuh dalam banget sampai dia puasa dulu deh, ini kedalaman. Ini harus dibersihin, gue harus ngelepas dulu. Kadang-kadang nggak kelepas soalnya. Gitu. Memang tricky, tapi akhirnya dia baik-baik lagi. Sekarang udah main lagi. Gitu. Seru banget, tapi sampai selama 2 tahun tuh dia ngapain ya? Indis Nulis, ekonomi loh. nulis. Dia penulis novel anak-anak yang bagus banget. Gitu. Oke, iya. Gitu sih. Jadi itu acting itu jangan base dari emosi, base-nya dari skill. Coba untuk kita regulate emosi kita sama regulate skill kita. Jangan habis itu, oh ini tentang patah hati terus kita keinget mantan kita yang dalam banget terus habis itu kita jadinya bisa kekunci ke situ terus. Kekunci itu bagus tuh. Bener, kekunci. Journey lo sendiri dalam acting di dunia teater itu gimana? Udah berapa performance yang lo present gitu? Oke. Aku belajar 2022 online, 2023 di Titi Mangsa. Abis itu 2023 atau 2024 aku belajar nulis lakon di Salihara, menulis naskah. Oke. Nah, secara acting aku kayaknya udah ngenyam sekitar, kalau legalnya 20 naskah ya. Cuman ada satu naskah yang memang pendek-pendek bareng sama Denny Cagur gitu-gitu, which is naskah juga. Di salah satu marketplace tuh pas lagi Ramadan itu ada acara yang online gitu untuk naikin sales lah. Bareng sama Denny Cagur sama Wisal Priadi sama segala macam gitu. Aku main jadi salah satu ensemble di situ. Kalau yang teater fullnya aku mainin Pencuri Berbudi Luhur, The Bear, ada naskah aku sendiri, aku jadi sutradarain, naskah yang aku tulis itu kemudian dimainkan, walaupun belum full ya, hanya dramatic reading. Ada yang namanya dramatic reading, Kak. Itu apa? Nah gitu seru juga tuh, Kak. Jadi naskah lakon teater kita pentasin tapi kita posisi sambil ngebaca, sambil acting gitu. Itu seru juga dramatic tuh. Reading. Dramatic reading. Enaknya jadi kita nggak perlu beban banget untuk ngafal ya. Tapi fokusnya ke melakonkan aja. Betul. Kata-kata itu. Cuma kan jadi emang matanya nggak bisa, kadang suka nggak lepas dari skripnya jadinya. Nggak lepas, tapi kita tetap jalan di meja, tetap gitu-gitu. Tapi ngobrol naskah, kenapa kamu seperti itu gitu. Jadi teman-teman yang di nonton itu bisa ngebayangin nanti pementasannya itu kayak gimana. Biasanya itu masuknya ke work in progress. Tapi sekarang lagi seru, Kak. Kemarin tuh aku baru jadi lakon-lakon aku udah mainin ada beberapa, mungkin 5 kali ya. Terus abis itu aku pernah jadi sutradara untuk anak-anak berkebutuhan khusus dan juga anak-anak SD di Tangerang. Itu mereka bikin naskah Pinocchio, terus aku mainin jadi sutradara, dipercaya. Terus abis itu naskah yang aku tulis waktu aku belajar naskah itu aku kirim-kirim ke banyak open call di sini tuh untuk Asia Playwrights Meeting, pertemuan penulis lakon di Asia. Kemarin diadain di Jogja, naskah yang dikirim tuh kita diterima semua, terus habis itu kita nanti ngobrol sama teman-teman penulis naskah yang lainnya. Pokoknya sebenarnya teater tuh lagi seru-serunya sekarang nih, Kak. Lagi banyak akses menuju internasional. Bahkan di Agustus kan, sekarang kan kita rekaman di Agustus nih ya. Acara di Taman Ismail Marzuki itu full semuanya. Ada Jakarta International Theater Platform (DITP), ada Jakarta International Contemporary Arts. Di Salihara ada Salihara International Performance, semua di Agustus sampai September Oktober. Jadi kita tuh lagi banyak banget referensi, lagi banyak pementasan gitu. Oke, datang
Iya, Sikat. untung aku undang dia jadi tahu nih. Aku tuh suka ketinggalan info ya. Oke, nanti Karena aku belum coba- nyemplung di dunia teater kan. Tapi kalau Kak Andari cemplung sih seru sih. Aku ngerasa itu dibutuhkan. Oh karena Karena kamu udah punya base itu kan Kak. Selama ini udah jadi penyiar, selama ini jadi MC. Pernah sekali waktu itu tadi kamu bilang waktu SMA main di teater untuk kebutuhan sekolah gitu kan. Acting itu buat aku, maksudnya Kak Andari kemudian aku mau ngeliat Kak Andari jadi peran lain gitu loh yang enggak. Kalau Kak Andari kan udah seru tuh orang-orangnya. Siapa tahu kita dapet yang orangnya harus tenang dan dingin. Kira-kira gimana maininnya. Terus habis itu pementasannya kayak gimana nanti gitu. Dan aku ngerasa setiap kali kita dapat naskah baru, setiap kali kita dapat karakter baru, kita nemuin diri kita yang baru juga di dalam gitu. Sesuatu something yang kita belum pernah ketemu. Oh ternyata gue bisa begini deh gitu. Terus sering banget kejadian. Dan itu kan jadinya proses ini ya, pengembangan diri kemudian. benar. Emang kadang-kadang menantang gitu. Aku gak dapet tapi sekalinya dapet pas sudah pleng. Oh ternyata gue bisa juga men. Gitu. Lo udah unlocking berapa kali nih? Wah. Sebagai teater actor. Apa sih nyebutnya? Teater aktor teater. Oke, kalau bahasa Inggrisnya actor aja kali ya. Boleh. Ya kan? Udah unlocking berapa karakter atau berapa bagian dari diri lo yang akhirnya bikin lo bilang, oh ternyata gue tuh gini toh. Oh ternyata gue bisa kayak gini. Kadang-kadang gak cuma ya kalau misalkan acting ngebukanya setiap kali aku dapat naskah aku ngerasa aku bisa ngebuka karakter baru gitu ya. Tapi pada saat aku jadi sutradara aku sempat ragu tuh. Tapi ternyata aku bisa juga deh gitu. Ternyata jadi sutradara tuh that's a different animal deh. Bener-bener kamu harus bener-bener range dari ujung ke ujung semua aktor. Dan waktu itu ya serunya anak-anaknya berkebutuhan khusus kira-kira. Jadi kayak beda aja gitu. Tantangannya beda. Dan itu anak-anak dari umur 5 sampai 17. Antusiasnya gimana mereka? Mereka bener-bener ayo Kak kita latihan lagi, ayo kita latihan lagi. Mereka sangat senang sih. Dan itu antusias itu. Antusias itu. Itu emang lagi ada lagi ada kelas teater gitu mungkin di sekolahnya atau kayak emang ada programnya terus mereka daftar atau gimana sih? Kepala sekolahnya bilang saya yakin untuk pertumbuhan kawan anak-anak mereka butuh untuk merasakan standing applause dari orang tua dan teman-temannya di bawah, dia bilang gitu. Oh keren banget. Karena dia ngerasa itu lepas dari eksak pengetahuan. Saya pengen ngajarin mereka untuk latihan, manggung di atas panggung, memainkan sebuah peran dan diapresiasi, itu penting. Nah itu yang kemudian aku ngerasa intun sama kepala sekolahnya gitu, sama Michael Danan. Jadi aku langsung oke. Baik Pak, kalau Bapak punya visi kayak gitu, aku all in juga. Ya udah gitu kita jadi bikinlah di GKJ itu. Gede men produksinya. Gede GKJ. Sekolah apa sih? Namanya Sekolah Anak Merdeka. Dia di Tangerang. Total anak yang naik di atas panggung tuh kalau nggak salah 200. Ih banyak banget. Banyak ada yang karena ada berbagai yang kelas nari, ya. Iya, ada yang nari, gak ada cuma yang satu angkatan ya. Betul, Oke. gitu. Itu berarti first time experience lo sebagai sutradara. Betul. Itu Langsung justru itu. anak-anak ada yang berkebutuhan khusus, ada yang umur 5, ada yang umur 13. Gokil sih itu. Dan jujur malah aku yang belajar banyak dari mereka. Belajar apa aja? Dunia teman-teman ini ya, kawan-kawan berkebutuhan khusus ya. Kita ngelihat perkembangannya dari dia nggak bisa ngomong sampai abis itu berani bisa ngomong dua arah. Tapi itu banyak part gurunya sih sebenarnya. Aku jadi director untuk si pementasan aja, tapi yang benar-benar give their heart and soul itu guru-gurunya yang benar-benar ngurusin mereka satu-satu. Aku belajar kalau hal kecil dari kita tuh benar-benar bisa sangat besar buat mereka, buat karena anak-anak ya, maksudnya untuk hadir. Ih Kak Jati datang, ayo kita ini yuk siap-siap. Kak Jati aku udah ini dong kemarin gerakan yang ini aku udah hafal gitu. Kita kayak wah sweet banget ya gitu. Aku aja belum hafal, cuman dia udah hafal. Nggak, maksudnya mereka kerja keras untuk itu. Dan aku belajar kalau kayaknya sebenarnya Kak Andari anak-anak kita tuh harusnya dikasih banyak pengetahuan teater deh. Karena kalau misalkan ngeliat negara maju gitu ya, setelan Inggris, mereka dari 4 SD udah baca Shakespeare gitu, udah baca Albert Camus dan juga udah teater itu kan antara sastra dan pertunjukan. Jadi itu menurutku penting sih. Jadi, anak aku sih kemarin aku ajak
nonton Senja Teduh Pelita tuh. Kan Oh, itu kan iya. udah, itu kan sebenarnya udah sold out. Cuma Kok bisa tiba-tiba ada saudara aku, dia di Indonesia Kaya bilang, ada nih anak aku nggak jadi ikut gitu, kamu mau nggak dateng? Jadi udah last minute, H-1 jam lah. Oh gokil. Untung gue lagi di Mega Cabut langsung. Kuningan, jadi kan di Oke. tim kan. Jadi ya udah gue kesana nih pakai celana pendek, lagi makan siang doang sama suami sama anak gitu kan. Udah akhirnya, nah anak aku yang pertama lagi pergi sama temennya lah, ini anak yang kedua nih. Terus aku ajak nonton, terus pas minggu depannya itu lagi ada pemilihan talent program di sekolah. Oke. Kan ada beberapa talent program kan, ada kayak swimming, ada apa yang lainnya. Terus dia mau tuh ngambil drama. Gara-gara itu. Gara-gara nonton itu. Nice lucu, lucu banget kan. Nice work. Dia bilang, Zoom jujur deh, kamu milih drama nih pengen ikutan teater gara-gara kemarin ya Senja Teduh Pelita. Iya, karena kenapa emangnya? Karena kayaknya cool aja gitu. Keren. Cool aja. Tapi kata temen aku itu banyak ngafal. Ya kamu kan ngafal surat-surat pelajaran agama tuh bisa kan? Ngafal, Iya, ya. makanya. Terus akhirnya ya udah dia seneng. Intinya dia seneng pakai kostum sebenarnya kayak gitu kan. Berarti dia seneng untuk kayak apa, men-challenge dirinya untuk acting kan. Nice. Terus dia waktu setelah nonton Senja Teduh Pelita itu dia gimana ekspresinya? Ya dia kebetulan anaknya cool kayak bapaknya gitu ya. Nah, jadi cool-cool aja. Kayak cool-cool aja, terus kayaknya emang butuh proses untuk nyerap dulu. Karena Oke. itu kan ada kayak breaknya, abis itu kita balik lagi kan di yang setelah break pertunjukan keduanya itu, bukan pertunjukan kedua sih. Apa sih istilahnya kalau kayak gitu? Kan kalau Ada teater ya apa intermission, tengah-tengah dulu. Istirahat dulu abis itu kita lanjut lagi. Iya, dia tuh sempet yang kayak, Bu udah kan abis ini kita pulang. Karena kan intinya dia tuh kebiasaan nonton di bioskop. Makan popcorn kan. Oh nggak makan. di Ini tuh dalam aku nggak gak bisa boleh. makan popcorn Oh, sambil ngunyah-ngunyah tuh gak bisa. Tapi begitu udah break masuk lagi kan biasanya lebih pecah lagi tuh kan. Karena udah ada menjelang- klimaks gitu. Lagi klimaks-klimaksnya. Nah itu dia makin terbuka lagi. Makin wow, kayak prosesnya kamu ngelihat dari dia bosen sampai abis itu ngerasa happy itu seru juga. dari ya. dia butuh popcorn sampai gak apa-apa deh gak ada popcorn Oh gitu. gitu. Lucu-lucu. Oh, berarti pas Senja Teduh Pelita tuh cukup untuk all age gitu ya? Aku Iya, sebenarnya kan dia bawain lagunya Malik and Essential sih gitu ya. Cuma kan yang berlakon di situ anak-anak. Oh gitu. Iya, itu Oke, anak-anak oke, semua iya. yang lagi kayak mencari orang tuanya gitu. Nah dia seneng karena yang main anak-anak. Aku rasa kalau misalnya itu yang main anak dewasa dia nggak se-excited ini sih menurut aku. Gitu karena itu anak-anak terus dia ngerasa kayak gue juga bisa kayaknya nih main Iya, kayak gitu. kayaknya seru deh kalau being part of them Yes, gitu. yes. Tadi seru sih kalau dengan teater kita jadi menyelami Shakespeare juga, which is itu kayak apa ya? Apa sih core-nya sastra lah gitu ya. Betul. Gue jadi keinget salah satu line dari Shakespeare, all the world is a stage. All the world is a stage. Itu tuh kayak kalau di bahasa And Indonesia itu men and women are merely players dia bilang gitu. iya, kalau ya hafal aja Anda Nih, ya. aku juga quote-nya itu mungkin salah satu quote terbaiknya. Gitu. Dunia ini panggung sandiwara lah kalau kata Ian Antono Betul, dan Ahmad Albar. Iya, Ahmad Albar penyanyinya tuh yang nyiptain Ian Antono sama aku lupa. Satu lagi ada. Abis itu nyanyi lagi sama Nick Ardila. Iya, dunia panggung sandiwara. Pendapat lo gimana tentang dunia ini panggung sandiwara atau all the world is a stage kalau versinya Shakespeare gitu? Itu yang aku jadi quote ya. Maksudnya kalau ditanya apa potongan quotes yang lo suka di teater, itu sih. All the world's a stage, all the men and women are merely players. Kita semua cuma pemain di sini. Karena dunia ini panggung suara, bahkan dunia ini panggung sandiwara itu aku pakai setiap kali aku bikin kelas voice acting. Oh gitu. Betul. Dan kita nyanyi dulu lagu itu karaoke rame-rame, baru habis itu kelasnya mulai. Ayo dong potongannya lah dikit lah, biar gue ngeresep nih, biar gue Kayak gitu, ngeresep. gitu sih ya enggak. Jadi masuk, ada voice over dulu ngomong, ladies and gentlemen mari kita mulai kelas voice actingnya, langsung mulai video terus. Dunia ini vokal mati, udah semua nyanyi karena biasanya belajar voice acting lumayan tahu lagu itulah. Jadi mereka semua nyanyi selesai terus aku cuman bilang semuanya itu acting. Mau itu kamu ngerjain iklan, mau itu ngerjain portofolio perusahaan, company profile, mau jadi Scar Lion King, mau jadi Beauty and the Beast, kita semua acting di sini. Itu yang jadi core utamanya gitu. Nah, menurutku bahkan sampai politisi kali ya, semua kan bermain peran ya di atas itu ya gitu sih. Jadi menurutku satu hal yang kita harus sadari ya bahwa kita bisa nge-treat semuanya
menjadi sebuah persiapan kayak kita mau mentas. Hari ini aku mau datang ke podcast Anthem Theater. Dari malamnya tuh aku nyiapin, kemudian aku harus nyiapin apa ya ngomongnya segala macam. Kira-kira yang ke Andari kira-kira butuh deliver yang mana ya gitu. Aku juga mikir di part itunya. Yang aku juga tonton wawancara-wawancara lain, dua teater person yang waktu ada di sini gitu ya. Aku juga ngeliatin memang Theater of the Mind dan segala macam. Oke, berarti kemungkinan garis besarnya ini. Kemudian gimana caranya aku kemudian bisa inline sama kebutuhan Kak Andari misalkan gitu. Ataupun misalkan MC gitu kan. MC wardrobe apa besok, siapa audiensnya, kliennya butuh apa, bahasanya bisa acak-ucuk kan nih atau harus formal total gitu kan. Oh, ini Bang, peresmian kredit apa segala macam ya. Kita kan nyiapin semuanya kayak orang teater. Makanya waktu itu aku bilang sama mereka di kelas public speaking juga, kalau mau tajam ambil kelas teater. Kelas teater itu kita belajar satu. Kita belajar kerja sama banyak orang. Kita belajar kerja sama stage crew, kita belajar kerja sama lighting crew, kita belajar sama stage manager, sutradara, produser. Kita belajar ensemble kerja nggak sendirian. Bikin kita egonya tuh makin turun. Karena tanpa mereka kita nggak bisa. Gitu kan. 1. 2. Kita belajar menyerap naskah sampai dapat subteksnya itu apa. Teks itu sebuah kalimat misalkan. Males deh, misalkan katanya kalimatnya itu males deh, tapi subteksnya kita mau bawa kemana? Mau marah, males deh, atau males deh. Itu kan jadinya maknanya beda. Kadang-kadang kawan-kawan di voiceover terutama ya, mereka nggak bisa ngebedain teks sama subteks. Karena itu kadang-kadang ngerasa, Mbak maksudnya bukan begitu. Itu 2. Yang ketiga, pada saat kita belajar teater, kita belajar untuk kritis. Kritis terhadap karakter kita sendiri, kritis terhadap karakter orang lain, kritis terhadap keadaan yang kita mainkan. Gitu. Jadi semua diajarin tuh. Dan kita ngebelajar teknis, kita belajar teknis lighting, kita belajar teknis. Kalau misalkan MC, jadi MC kan kalau udah pro mah udah ada krunya kan. Tapi kalau misalkan enggak kan, oke, ini apa yang harus aku lakukan pada saat mic-nya suaranya begini, popping, kemudian aku harus kemanain gitu. Itu semua elemennya di teater diajarin. Gitu. Oke. Jadi kayak satu untuk semua nih ya. Segala macam performance act itu ada di teater. Itu yang juga aku lihat sih, nyanyinya juga, suaranya kan dilatih di situ, dancing, gerakannya, termasuk ya actingnya ini gitu. Artikulasi suara, staging kita seberapa jauh, ada yang disebutnya proyeksi kita seberapa, segini aku sama Kak Andari, aku sama satu teater, apa aku sama penonton, itu kan 3 suara yang berbeda posisinya. Jadi kita tahu jatuhnya kayak gimana. Lengkap Kak, kalau Kak Andari kalau misalnya kita teater tuh semua skill yang Kak Andari sekarang udah the best, tambah best lagi kemudian. Aku yakin itu masalahnya. Oke, yang paling menantang dari teater so far? Yang paling menantang itu buat aku ya, nyatuin visi satu kelompok teater ya semuanya tuh, sampai kita harus deliver maksudnya tuh begini gitu. Dan itu butuh kesabaran. Orang tuh kebanyakan mikirnya ini ya, ngafalin naskah ya gitu. Ngafalin naskah memang itu menantang, tapi trust me, ngafalin itu cuma bagian dasarnya doang. Karena kita nggak cuma di atas pengen kasih tahu kalau kita hafal kan, tapi kita pengen menghidupi setiap kalimatnya jadi hidup. Make all the sentence is like came truly from our heart gitu kan. Susahnya di situ kan. Ngafal sih satu hal, ngafal tuh cuman baseline. Karena kalau misalnya di teater waktu aku belajar di Titi Mangsa, minggu kedua harus udah ngafal semuanya. Udah nggak boleh megang kertas ke depan. Mana nih hafalannya? Hafalan itu paling dasar. Gitu. Baru abis itu kemudian gimana kita menghidupin setiap kalimat dengan gestur, dengan apa. Itu juga sih. Oh iya, di teater juga ngomong ketubuhan loh. Kesadaran bukan kebutuhan ya, ketubuhan betul. Kesadaran ketubuhan. Oke. Pemanasan itu dibutuhkan. Sama kayak MC, sama kayak yang lain. Pemanasan itu kemudian artikulasinya aku dapat kemudian dari Kak Iswadi. Kenapa kita harus melakukan pemanasan? Karena lawan kita adalah ketegangan-ketegangan di atas panggung. Pada saat badan kita tegang, acting kita jadi ketahan. Jadi kita latihannya berat, Jo. Itu dari lari, pernafasan, stretching, panjang. Tapi itu maksudnya untuk kita nggak boleh tegang soal di atas panggung. Kita harus otot kita harus lemes-lemes mungkin. Gitu. Jadi mesti latihan terus. Betul. Itu kebawa dong ke kehidupan nyata lo. Lumayan, ke bawah lah. Okay. Pastilah teman-teman yang siap-siap
buat voice acting aja kita pemanasannya panjang juga kan, maksudnya sebelum kita benar-benar start acting gitu. Terus dan aku menyadari kalau teman-teman penari itu kesadaran tubuhnya paling tinggi karena mereka benar-benar bisa ngontrol tubuh mereka ya teman-teman penari kan berkelindan lah teater sama industri pertunjukan tari kan. Dan aku ngeliat teman-teman penari itu yang bikin aku nyadar kalau mereka kesadaran tubuhnya lebih tinggi karena mereka benar-benar tahu setiap hari pemanasan, setiap hari mereka bisa ngeliukin tubuh mereka kayak gimana gitu kan. Iya. Gitu sih. Kesadaran tubuh ya, ketubuhan. Ketubuhan. Itu seru betul. sih. Terus kalau untuk so far nih ya, peran yang menurut lo paling favorit deh, yang pernah lo lakonkan, itu sebagai siapa dan kenapa? Oke. Peran yang paling wah ini seru sih, semua peran tuh sangat spesial jadi aku harus berpikir. Mungkin peran yang paling berkesan buat aku adalah peran waktu pertama kali aku manggung teater live di Bulungan jadi resitalnya Titi Mangsa. Kalau misalnya ikut Titi Mangsa itu kan latihan 3 bulan setiap Sabtu Minggu, pertemuannya kalau gak salah sampai 32 gitu. Terakhirnya kamu harus resital manggung di panggung besar, ditonton sama semua orang, ditonton sama petinggi-petinggi teater yang lain juga. Oh gitu. Gitu. Makanya kadang-kadang mereka scouting di situ. Oke. Oke. Titi Mangsa tuh udah berapa tahun ya? Maksudnya aku kan nggak anak teater nih gitu, jadi kayak pengen tahu juga. Sekarang Sering tuh denger udah banget sih namanya. Sekarang tuh udah angkatan 7 kalau nggak salah. Aku angkatan 4. Jadi udah lama dari pas pandemi kalau nggak salah ada kelas deh. 2018 apa gimana gitu. Oke. Jadi ada kelas acting theater. Dan itu pelatihnya Kak Iswadi. Salihara juga ada. Salihara juga bagus. Mas Rukman Rosadi, Kak. Mas Rosa. Aku belum pernah diajarin secara dia langsung personal, tapi semua murid-muridnya kaliber. Oke. Sangat bagus. Ya, jadi Resital. kamu belajar. Jadi kita cuma belajar habis itu pulang enggak, habis itu belajar emang nyiapin naskah sampai dipilih kamu tuh jadi teater dari karakter ini dari pelatihnya. Terus jadi harus ngedalemin. Bahkan sebelum itu Kak, sebelum kita masuk itu kan tadi ada yang bilang nulis kan. Kita harus main monolog karakter kita dulu. Dan itu dari Coach Stanislavski nih. Lucu banget. Bener, misalkan Kak Andari, aku jadi Andari nih. Kak Andari jadi apa misalnya? Apa? Ada karakter yang kamu suka nggak? Persephone. Persephone itu Dari Greek mythology. Dia istrinya Hades. Oke, kamu jadi istrinya Hades. Di atas panggung, kamu nggak bilang Persephone adalah perempuan. Nggak, kamu jadi orang pertama. Aku Persephone. Aku begini. Kamu nulis autobiografi kamu sendiri jadi teater itu, jadi karakter itu. Untuk ngedalemin karakternya. Jadi kita punya kebebasan ngelihat karakter itu dari angle mana gitu ya. Betul. Dan semua fakta yang kamu mainin di atas panggung pada saat monolog itu dari cerita yang kamu baca keseluruhan. Hades adalah suamiku, gini. Nah itu seru tuh. Ayo main lah. Nah gitu. Jadi sekarang ada ChatGPT juga sih, bisa apa? dibantuin. Bisa dibantuin juga, boleh juga. bisa juga. Kalau kepepet. Cuma serunya sih emang kita nulis sendiri. Terus dipentasin. Gitu. Nah, habis itu ya terus. Jadi ambil monolog, mendalami peran dengan seperti itu. Tadi kita pertanyaannya apa? Kamu pilih siapa karakternya pada waktu itu di resital? Resital tuh aku jadi si pencuri, nggak ada namanya. Kamu yang pilih? Nggak, aku dipilihin. Oh, dipilihin. Mas. Cocok sih emang. Pencuri hati nih. Aku tuh jadi pencuri. Karena itu naskah yang populer di tahun 80-an dari penulis namanya Dario Fo. Aku juga nggak tahu, kita pokoknya semua dipilihin. Kita nggak boleh milih. Jadi kebetulan Kak Iswadi itu bisa ngelihat orang karakter ini tuh bisa tajamnya kemana. Jadi dia langsung milihin sesuai dengan Andari tuh orangnya begini ya. Berarti kita biasanya dia kontrain, mengontra aku kayak gimana. Lo orang begini, gue kasih karakter yang begitu gitu. Berarti lo biasanya dicuri. Mungkin ya jadinya. Biasanya kemalingan nih, sekarang sudah jadi malingnya gitu. Itu karena berkesan karena di situ nunjukin kalau pencuri itu dibilangnya di masyarakat itu kan paling jahat kan. Ternyata di situ tuh pencuri itu yang paling baik dan bisa menyelesaikan semua masalah. Gitu. Dan itu sebenarnya naskah komedi. Itu naskah komedi. Jadi satu rumah itu pada rampok-rampokan, pada selingkuh-selingkuhan. Jadi yang brengsek itu semua yang punya rumah itu yang dirampok itu. Terus dia jadinya malah nyelesain masalah dan harus acting di depan. Pokoknya lucu deh. Nanti kapan-kapan kita tunjukin. Gitu sih. Jadi
Itu yang aku suka namanya. Jadi si pencuri namanya. Oh, lucu banget. Itu yang paling berkesan lah buat lo gitu ya. Saat ini. Apa esensi dari si pencuri itu? Itu kan which is itu kisah nyata bukan sih? Atau kayak kisah dari si Dario sekedar fiction atau itu kisah nyata? Itu fiction Dario Fo mengkritik pemerintah pekerja yang aku rampok di situ tuh PNS kayaknya, PNS Itali. Politician Itali. Atau ya pekerja itu. Jadi terus habis itu jadi nunjukin kalau mereka semua brengsek aja gitu. Cuman aku yang sebenarnya si pencuri ini yang paling berbudi luhur, judulnya pencuri berbudi luhur, The Virtuous Burglar. Karena kita aja kalau misalnya nonton film gitu ya, kalau kita kayak ngedalemin film itu maksudnya kayak kebawa banget sama karakternya, kita kan kayak dapet sesuatu tuh. Betul. Esensi si karakter, kayak terakhir misalnya gue nonton Spider-Man gitu ya. Itu aja kayak dapet sesuatu nonton di Odyssey gitu, kayak dapet sesuatu gitu dari si karakter itu. Nah, apalagi kalau kita melakonkan jadi si karakter itu. Apa yang kamu dapat dari si The Virtuous Burglar itu? Jangan don't judge a book by its cover. Secara literal dan harfiah. Sayangilah istri lo, karena justru dia yang paling gak selingkuh di antara yang lain. Istrinya tuh marah-marah mikir dia selingkuh, padahal sebenarnya dia gak selingkuh. Dipikir dia selingkuh karena dia tiba-tiba harus nyelesain masalah di sana gitu. Gak ada apa-apanya lah kasusnya dia gitu ya dibandingin gitu. Yang si udah penjahat-penjahat ini. Betul, gitu. Dan aku juga memang suka sama Dario Fo. Memang dia punya si penulis naskahnya ini sampai harus dia sering banget bikin pementasan yang ngeritik pemerintah, sampai dalam pementasan itu tuh dijaga sama polisi Itali itu di luarnya. Jadi memang dia aktivis tapi posisinya ngeritiknya pakai sastra itu. Nah, jadi aku ngerasa kedua kita harus berpikir kritis lah dan berpikir kritis dan coba untuk mencari consciousness yang paling baik di dalam diri kita gitu sih sebenarnya. Dalam sih, tapi memang ya, karena dong. Karena itu memang pertama kali aku perdana main, dan itu kerja keras dan berjalan dengan baik. Dan kayaknya Kak Iswadi tahu deh kalau aku suka bikin kritik-kritik sosial gitu, jadi dia ngarahin ya udah polin aja ke situ gitu. Apa sih yang sekarang lagi pengen banget kamu kritik? Apa ya? Yang pengen aku kritik itu kenapa kemudian penguasa hari ini tuh mengkerdilkan akal sehat kita gitu loh. Karena kita selalu ngelawan, selalu bilang budgeting MBG itu nggak bagus dan segala macam, dan selalu kita dikerdilkan, dibilang lu enggak lah, nih masyarakat yang kurang belajar aja gitu, dengan statement pemerintahan sekarang kan yang makin lama makin nggak bisa bertanggung jawab gitu ya, kayak ya itu MBG tuh yang keracunan cuma berapa persen doang kok gitu. Terus ya kayak gitu-gitulah. Jadi keseringan tuh jadinya yang harus kita kritik. Kemudian kenapa kemudian kita tuh selalu ada dua yang ini jadi sedikit dalam. Maksudnya nggak apa-apa. Kemarin berita yang naik itu malah kerusuhan bentrok antara warga etnis Ambon sama Betawi di Matraman, Manggarai kemarin. Padahal sebenarnya di hari yang sama kita ada demo di Kejagung, nggak ada berita yang naik sama sekali gitu. Itu kritikannya sih, maksudnya kok banyak berita-berita yang ditutupin dan masyarakat jadinya saling diadu domba secara horizontal, alih-alih kita ngelawan ke atas vertikal. Kesannya kita selalu jadinya permasalahan antara warga ke warga, padahal kita semua solid aja gitu. Berarti yang paling menggemaskan untuk kamu tuh kritik tentang politician ya, dari area politik gitu. Kalau misalnya lo dapat kesempatan untuk berperan sebagai seorang politician gitu ya, di Indonesia ini, misalkan ya, lo mau berperan sebagai siapa? Karena menurut gue dengan kita berlakon sebagai orang itu, akhirnya kita bisa ngerasain, oh ini toh dari angle lo tuh gini ya, lo ngeliat hidup tuh kayak begini toh ternyata. Jadi somehow bukannya kita akhirnya menjadi dia dan membenarkan semua yang dilakukan, enggak. At least tapi kita membesarkan spektrum kita aja untuk bisa ngeliat dari angle itu, dan justru malah bisa membuat satu tindakan atau kayak respon gitu ya, yang justru sebenarnya efektif karena kita tahu dari angle itu yang didengar tuh respon yang didengar tuh kata-kata yang seperti ini loh gitu, yang didengar tuh yang aksi yang seperti ini.
Kalau cuma sekedar aksi demo misalnya mungkin dia kebal. Tapi kalau dari aksi ini lo nggak mungkin kebal, lo pasti akan sekedar untuk emang niatnya mau memahami aja gitu. Betul. Aku juga menyadari mungkin ada perspektif yang kita nggak ngelihat dari misalkan penguasa-penguasa itu, gitu kan. Kalau misalkan aku disuruh pilih posisi gitu ya, aku jadi posisi siapa ya? Mungkin bisa jabatannya, bisa juga sebut Jaksa nama. Agung Jaksa Agung. Paling tertinggi lah, mahkamah paling tinggi lah itu harusnya kayak itu, soalnya dia posisi sentral banget kan. Kemudian untuk ngebuka kebijakan ke bawah, makanya abis itu ada urusan Jampitsus kemarin, uang apa segala macam kan, ngencer posisi itu. Siapa rezim yang menang itu bakalan dilenggangin itu ke depannya. Tapi pernah kepikiran gak? Gue coba pengen meranin sebagai seorang Jaksa Agung Indonesia nowadays nih gitu, biar gue ngerti lo ngambil ini tuh karena ini. Kalau aku dapet perannya, lakonnya, filmnya ada, aku akan nyelam ke situ. Karena kan kita jadinya pengen tahu dong posisi di atas itu kan beda ya sama kita yang di bawah kan. Iya Ada kan? mungkin ada kebutuhan lain yang harus dijaga atau apa gitu. Kalau pertanyaan itu dalam konteks keaktoran, gue pengen belajar banget. Gue pengen jadi Bahlil misalkan, gue jadi acting jadi Bahlil, gue mau Gitu. banget itu kan. Kanda, Dinda gitu kan. Apa sih kemudian gitu. Jadi Pak Prabowo misalkan gitu ya, mau lah gitu. Jadi kita pengen tahu sudut pandangnya dan nyelam ke situ gitu. Pastilah secara acting ya. Tapi kalau secara personal menjadi politisi itu kita semua berpolitik tanpa harus jadi politisi. Kita punya kepentingan masing-masing pastinya. Kita harus aware dengan politik. Tapi nggak perlu jadi politisi juga sih, aku nggak kepikiran di situ. Sementara ini aku masih percaya terhadap kekuatan kolektif satu sama lain. Kalau bisa kita punya sistem pangan kita sendiri yang koperasi atau kayak gimana gitu. Aku sama pasanganku sih percaya di situ ya. Gue seneng sih kalau ngebahas sesuatu sama orang yang emang dia tuh emang ada passion untuk mendalami itu dan emang ada kepedulian gitu ya. Menurut lo politik yang sehat tuh yang seperti apa sih? Wow, pertanyaannya di luar ya. Politik yang Kan bisa diangkat ke panggung. Nggak apa-apa, betul. Karena kayaknya semua politik gitu di berbagai negara sama aja gitu, pasti kayak ada. apakah sebagai kalau balik lagi ke dunia ini panggung sandiwara, kalau lo mau panggung yang emang pelik gitu ya, yang emang berat banget, yang emang kayaknya penuh intrik gitu, ya udah ke politik. Jadi mau dimanapun di negara manapun, kalau lo udah masuk jadi ke dunia politik, emang berarti itu panggung pilihan lo gitu. Betul. Kalau gue kan jauh banget kayaknya gitu Iya. kan. Nah tapi bisa nggak sih, since kalau misalnya gini deh, oke, yang emang dirty itu, yang emang berat banget, yang kayak emang penuh intrik itu, misalnya bukan area yang memegang bertanggung jawab sama negara, karena ini masalah kan penguasa nih. Betul. Ya kan, membawahi banyak warga negara gitu kan, yang harusnya kan ya bertanggung jawab dan clean dong, dan sehat dong gitu. Tapi kenyataannya kayak Enggak nih. iya kan. Nah mungkin gak sih ada politik yang sehat, yang bener-bener sehat gitu, yang bener-bener bersih. Nah menurut lo ada atau enggak? Siapa tahu sih menurut lo ada sih. Karena gue tuh pernah nanya orang yang juga ya kritisi gitu lah ya. Dia bilang gak ada di berbagai negara yang bersih gitu, gak ada gitu. Iya, Tapi betul. siapa tahu lo ada yang lo kulik gitu. Atau mungkin zaman dulu, zaman Atlantean kan siapa tahu ada. Iya, cuman tenggelam abis itu ya. Sementara pas sudah bagus malah tenggelam melaut itu kan. Nggak boleh. Sama semesta nggak boleh, sama Zeus nggak dibolehin. Kalau aku ngerasanya kayaknya ya, kalau aku dari referensi, kalau bersih banget aku yakin nggak ada kayaknya. Cuman kalau karena aku pernah ke Skandinavia, pernah punya kesempatan waktu itu sebelum kuliah. Kayaknya sistem sosialis kapitalistik yang paling oke, karena dia pajaknya mahal, tapi semua kebutuhan negaranya asuransi sakit dari negara segala macem. Dan di sana nggak boleh terlalu kaya, nggak boleh. Bahkan misalkan kamu sekolah, kan dari sekolah nilainya di tengah-tengah semester tuh udah A semua, udah nggak usah sekolah lagi, nggak boleh nilai lebih tinggi dibanding yang lain, semua harus sama setara semuanya. Itu Skandinavia tuh, Swedia, Denmark, Finland. Setelannya kayak gitu semua tuh, Icelandic gitu, gitu sih.
Jadi at least ke arah situ gitu ya. Kalau yang sehat tuh ya kurang lebih begitu saat lah. ini betul. Tetap ada kapitalismenya juga, tetapi negara tuh memegang semuanya gitu. Kalau sekarang kan posisinya pengusaha lebih di atas ya daripada negara ya. Maksudnya Iya sih, dengar-dengar presiden gitu. kita juga pengusaha juga gitu kan, Iya. 500.000 hektar, dan terjadi pertempuran besar antara pengusaha-pengusaha ini di atas, yang satu pakai institusi berwarna hijau, yang satu lagi pakai institusi berwarna coklat, yang kemudian berseteru siapapun yang menang rakyat yang kalah. Wih, gitu. Soalnya kita di bawah yang kena Kak imbasnya dari Iya. pertarungan politik mereka. Menurutku sih, tapi itu mungkin aku salah. Semoga aku salah. Amin ya. Amin. Gitu. Oke. Jadi kita melenceng jauh jadi politik nih. Nggak apa-apa dong. Anthem of politics. Jangan. Oh, jangan. Nggak apa-apa sih. Kalau theater of politik gitu kan. Iya. Pernah nggak lo Ada kayak produk lain bagus sih. IP baru nih. lo pernah nggak kayak meranin atau mungkin nonton gitu ya pertunjukan teater tentang politik gitu, atau mungkin tentang kayak kerajaan deh, itu kan juga cikal bakal dari situ kan. Betul, politik itu. Nulis malah. Soalnya aku iya? aku nulis naskahku tuh judulnya Deadline atau Tenggat Waktu. Isinya tentang 5 pekerja industri kreatif lagi dikejar deadline. Oh gitu. Dan mereka tuh kayak kesel gitu loh, kok kita gini terus ya hidupnya ya, dikejar deadline, nggak pernah punya posisi tawar yang seimbang di antara klien mintanya selalu sekarang gitu. Dan ceritanya mereka di meja masing-masing, padahal mereka di meja cubicle masing-masing, di panggungnya gitu, meja, ada jurnalis, pekerja NGO, voice over actor, terus satu lagi tuh ada 5, sorry bentar. Ada desainer grafis, satu lagi tuh penulis naskah, penulis ini sosial media content creator yang pengen jadi novelis, 5. Nah gitu. Nah mereka tuh ya kemudian berusaha untuk bersatu, untuk berserikat, untuk bikin kita ngamanin diri kita masing-masing, ceritanya gitu. Gitu. Nah itu secara itu kan politik juga ya, pertarungan kelas pekerjanya sih. 3 kata tentang politik. 3 kata tentang politik. Yang menggambarkan politik menurut lo? Kata ya. Ketahui, pelajari, berserikat. Oke, ketahui. Kita harus ketahui tentang politik, kita harus pelajari secara dalam, kita harus berserikat untuk punya posisi tawar di politik yang sama. Jadi kita punya daya juang yang sama gitu loh, nggak cuma di bawah terus. Kayak aku sama Kak Andari, Mas Lukman, semua industri kreatif tuh harusnya bikin serikat yang kuat untuk kita bisa punya posisi tawar. Harga MC nggak boleh segitu men, harusnya segini karena kita punya serikatnya. Iya. Gitu. Karena pada akhirnya semua orang akan menyentuh politiknya masing-masing sih ya. Mau itu termasuk di rumah tangga gitu kan. Dan apalagi kalau udah ngomongin politik negara gitu. Untuk generasi-generasi yang mungkin sekarang yang masih kecil-kecil gitu kan, untuk memahami politik, karena gue aja nih udah mau umur 40 gitu ya. Nggak segitu pahamnya juga tentang politik negara tuh, kayak ya pengetahuannya nggak segitunya lah gitu. Makanya kayak berharap banget bisa nonton lewat pertunjukan teater untuk bisa lebih memahami, oh sebenarnya ini toh kebutuhan politik yang sekarang tuh seperti ini, dan khususnya Indonesia gitu ya. Kalau cerita yang pengen banget lo angkat nih di teater, either lo sebagai scriptwriternya, atau lo sebagai sutradara, atau lo sebagai aktornya, itu cerita apa sih yang pengen lo angkat? Cerita yang pengen aku angkat adalah yang tadi cerita tentang, ini sekarang kita udah ada ini, ada istilahnya nih Kak. Aku baru dengar dari teman-teman pergerakan dan juga teman-teman akademisi ya. Kalau dikotakin kita namanya Mango. Media, artis, academics, and NGO. Pekerja itu semua tuh. Aku pengen mengangkat tentang permasalahan kelas pekerja yang itu tuh. Pekerja media, pekerja seni, pekerja akademis, pekerja LSM. Karena kita yang paling posisinya ditekan di saat ini. Kita terlalu kaya untuk dibilang miskin, terlalu miskin untuk dapat subsidi. Kelas menengah itu selalu di posisi yang benar-benar didempet di tengah-tengah politik yang di tengah ekonomi dunia yang lagi bergejolak ini. Nah, itu cerita-cerita kita yang relate ini nih. Maksudnya tetap mikirnya kita semua ya, karena seleting kita kelas menengah paling banyak kan kalau nggak salah di Indonesia. Yes benar, middle class nih. Dan itu yang sebenarnya selalu dipecah belahkan. Padahal sebenarnya kelas menengah pada saat udah punya satu konteks, kita punya kekuatan dan kita satu, itu kita bisa posisinya di atas mereka posisinya. Cuman
butuh proses yang sangat lama dan butuh effort yang besar juga. Gitu. Oke. Jadi cerita itu yang mau lo cerita-cerita angkat. kelas menengah yang selama ini sebenarnya permasalahannya struktural kemudian. Permasalahannya jadi nggak cuma masalah gender, kekerasan dalam rumah segala macam, itu berhubungan sama tekanan-tekanan ekonomi dan politik yang ada di luarnya. Oke. Itu yang pengen aku angkat selalu. Jadi kalau kita bersatu, kita bisa di atas dari yang Berkuasa sekarang. berkuasa sekarang. Oke. Tapi itu butuh besar sekali waktunya dan juga butuh revolusi. Mungkin lebih besar dari 98 kali kalau misalkan napi itu kejadian gitu. Strateginya udah ada. Nah, Kan maksudnya ini bukan strategi, kayak lebih kayak untuk di scriptingnya atau mungkin ada referensi yang mungkin pernah ada di negara mana kayak gini. betul. Aku nggak megang aku nggak pegang ininya ya, mappingnya kayak gimana bisa sampai ke sana. Tapi saat ini pergerakan sih lagi jalan terus ya. Dan imajinasinya harusnya imajinasi kita punya, bahkan sampai ada yang mikirin kita punya blockchain kita sendiri gitu. Cryptocurrency untuk teman-teman kelas pekerja yang aku bilang tadi. Kita semua nih punya, kita nggak tergantung sama bank dunia, kita nggak tergantung sama bank, kita punya kripto kita sendiri. Untuk ada yang lagi mikirin sampai ke situ. Oh gitu, wow seru juga. Seru. Belum Tapi kepikiran aku. Belum kepikiran, aku juga pas Padahal ngobrol. aku part dari situ. Jadi pas aku ngomong sama akademisi ini pada nongkrong di rumah waktu itu terus ngobrol. Ya incerannya harusnya itu sih, kita harus punya ketahanan kita sendiri gitu. Terus diangkat di teater tuh cakep. Ya, kan? nulisnya sih panjang cuman ya bisa lah. Kita Iya. coba lah ya kayak. Iya kan, bener kan. Kalau esensi teater nih menurut lo yang kayak berguna banget nih untuk self growth gue, apalagi lo udah menjelang 40 kan lo. Lumayan kan kita nggak beda jauh ya kak. Berasa kan gue tuh kayak beberapa hari lagi 40 tahun dan emang berasa banget, that's why gue ngerti. Oh ini Agustus ya, karena itu ada Agustin dia. Agustus nih aku nih. Dan aku jadi ngerti nih, gila ya. Waktu gue umur 39 sama sekarang nih udah OTW. Udah 40 nih. Iya udah dikit lagi 40. Itu emang journey-nya beda banget. That's why di undang-undang minimum ya kan itu umur 40 kalau mau jadi Apa tuh? wakil presiden salah satunya. Oh gitu. Mau jadi apa lagi sih, pokoknya yang ada minimum Tapi wakil 40. presiden kita belum 40 kayaknya. Ya makanya kan. Waktu itu kan ya udah pasti itu dipermasalahin kan. Iya. Terus waktu itu gue padahal waktu itu umur 38 mungkin ya. 37 38 gitu. Gue kayak ya mungkin enggak apa-apa kali, mungkin ada kali orang yang emang udah Usia matang segitu sebelum bisa, 40. gitu. Tapi kan gue cuma bisa bilang itu tepat atau enggak berdasarkan pengalaman gue. Pengalaman gue waktu umur 39 40 Beda jauh. padahal beda setahun doang gitu ya. Beda banget. Tahun lalu gue jatuh hancur men. Iya. Hancur. Dan justru ke build up-nya dari tahun lalu sampai sekarang. Jadi keputusan yang gue ambil tahun lalu waktu gue umur 39, bahkan bukan 38 bahkan 37 ya, ini 39 beda setahun doang, itu akan beda keputusannya sama Betul. ketika 40 ini. Perspektifnya beda kemudian jauh lagi. Jadi kayaknya memang undang-undang itu dibuat tuh nggak yang terus Main-main. merem asal udah kayak 40 udah pas deh. Nggak gitu, itu kan orang-orang yang udah melewati journey itu. Betul, dan itu juga ngelewatin banyak pemikir-pemikir pemikir Indonesia yang kelas dunia lah bisa mikir sampai kayak gitu 40. Maksudnya Ya keputusan mereka kan nggak yang 40 gitu enggak kan, tapi mereka mikirin kematangan mungkin ya. Iya, mungkin keputusan lo sekarang sama lo 2 tahun lagi pas Beda. 40 akan beda. Tapi Tapi aku kan, belajar sekarang nih jadinya kan siap-siap bakal perubahan kali. iya Tapi kan seru. Perubahannya kalau lo emang udah nge-buildnya ke arah yang cerah gitu ya, kayaknya sih akan jauh lebih cerah lagi gitu. Lebih kelihatan dan lah. kalau kata frasa di luar kan life begins at 40 gitu. Iya. Siap-siap nih, dari Yoi. pecah lagi nih. Pecah cepet ya kan. Aku lahir lagi. Esensi teater nih, apalagi udah lo menjelang 40 gitu kan, yang kayak ngebantu untuk self growth lo gitu. Itu apa aja sih? Aku tuh orangnya kan ekspresif ya. Dan nggak ngerem gitu kalau ngomong terhadap pendapat sesuatu gitu. Justru teater ngajarin aku untuk lebih tone down. Nggak perlu semuanya kita ekspresikan gitu. Ada yang mungkin nggak terima, ada yang aku terlalu blak-blakan ngobrolnya apa kayak gimana. Yang esensi kemudian teater yang aku dapetin salah satunya itu waktu aku tuh belajar. Dan aku ngerasa kayaknya waktu itu teman-teman yang lain belajar teater untuk bisa berani di atas panggung. Aku sebelumnya udah sering manggung musik dan segala macam. Di
Di teater justru aku belajar untuk gimana aku porsinya pas di atas panggung, nggak terlalu lebih, nggak kurang. Itu yang aku pelajarin. Dan tadi aku udah jelasin juga esensi teater. Dia ngajarin kita untuk kamu mau jadi IO, kamu mau jadi apa, kamu kerja sama tim yang besar, kamu mau present something ke depan, menunjukkan buah pikiranmu ke dunia tuh dengan lebih sistematis gitu. Oke. Dan pentingnya yang belum aku pelajarin itu jadi produser sekarang, produser teater ya. Itu kan berarti kan budgeting, siapin tim kerja segala macam. Itu masih belum berani itu, tapi aku harus belajar suatu hari jadi produser. Minimal untuk teater yang kecil dulu lah gitu. Iya. Ya, itu. Dari hulu ke hilir banget tuh, belum investornya siapa yang mau join. Iya, siapa fundingnya, nembak ke yang mana, itu yang aku masih belum tuh. Aku masih di posisi belum mungkin kalau itu pertanyaannya adalah frasenya adalah kemana nih Jat abis ini? Gue kayak harus belajar producing deh, harus bisa manage untuk nyiap, karena itu ngurusin orang banyak ya kan, konsumsi buat semuanya, apa gaji semuanya, susah di teater tuh. Tantangan itu salah satunya. Oke. Kemarin tuh gue kayak maksudnya dapat kesempatan lah untuk ngobrol sama orang perteateran gitu, dan dia di sini? dia sebagai produser. Dan emang dia nyebut kata yang bagus banget. Pokoknya dia sempat dapat kayak apa ya, komen gitu ya dari Gari Nugroho. Maksudnya ngomong ke dia gitu kalau jarang sih produser yang punya empati gitu. Maksudnya ya kan, produser yang punya empati. Oh itu ya, maksudnya nggak banyak yang kayak gitu ya. Terus gue jadi kayak lumayan eye opener kalau tapi sebenarnya itu kan penting banget gitu, produser yang punya empati. Apalagi lo nih udah sebagai aktor, scriptwriter, terus sutradara. Pasti kan bisa kayak deep banget. Jadi semoga ya once kalau nanti jadi produser tuh bener-bener bisa memahami semua kebutuhan dari hulu ke hilirnya. Betul, gitu. Lebih fair lah. Dan itu karena berarti Garin nggak sekedar business minded aja gitu. Produser business minded yang penting tiket masuk apa segala macam, ada yang dieksploitasi, gue nggak peduli, jangan sampai kayak gitu. Ya itu sebenarnya tantangan teater sekarang sih sebenarnya di Indonesia sebenarnya. Beda ya kalau misalkan galeri Indonesia kaya, mereka lebih kemudian support teater juga, tapi lebih banyak ke musical. Ya. Musical itu di kelas ekonomi yang lebih tinggi soalnya. Ya, musical itu kelas ekonomi lebih tinggi. Kalau misalkan kakak datang ke festival musikal Indonesia, sama datang ke festival teater Jakarta, itu beda geng. Maksudnya beda. Satu, festival musikal itu mungkin yang ikut turun sekolahnya itu setelahnya kayak Jakarta International School, UPH. Yang orang tuanya bakalan, wah gue invest gede-gedean deh buat anak gue, yang penting dia happy di atas panggung. Dan itu funding wise dia lebih banyak disupport sama orang tuanya, sama perusahaan, bahkan sama Galeri Indonesia Kaya sendiri. Kalau teater yang kritis-kritis ini nih, wah itu bener-bener jalanan banget setelannya. Isinya abang-abangan teater yang punya gimana, yang datang dari gorong-gorong tapi dia cerdas dan naik ke atas, dan ya itu beda. Aku ngeliatnya beda. Tapi dua-duanya aku sangat appreciate. Aku datang ke dua pementasan itu mau festival mau teater Jakarta yang realis, mau yang musikal, aku datang. Cuman memang itu datang dari dua market yang berbeda dan dukungan sokongannya juga beda. Gitu. Musikal itu mungkin banyak Broadway gang yang ikutan invest ke sana juga gitu lah. Gitu sih. Jadi kalau kamu lebih teater yang aku pengen semuanya. Kalau sekarang so far? Aku belum ke musikal, tapi pernah main. Oh, ada satu sebenarnya yang tadi kalau misalnya ditanya ya. Aku pernah main sama namanya Fantasi Tuli. Semua pemainnya tuli kecuali aku. Dan mereka main musikal. Jadi mereka nari. Wah, itu hatiku bener-bener ngerasa full waktu itu. Mereka main musikal pakai bahasa isyarat liriknya. Dan mereka ngerasain getaran itu pakai getaran subwoofernya, kita minta gede banyak supaya mereka bisa ngerasain di dada. Nah itu tuh, dan aku meranin jadi satu-satunya aktor yang dengar. Aku jadi guru yang mukulin mereka. Karena ternyata di sekolah luar biasa ada beberapa sekolah yang nggak bolehin pakai bahasa isyarat, harus buka mulutnya. Dan untuk dapat peran itu, aku sampai nyamper sekolahnya, ngobrol sama kepala sekolahnya, diajak sama teman-teman tuli itu untuk ngelihat bukan kekerasan sih, ngelihat sulitnya hidup jadi teman-teman sekolah di sekolah luar biasa. Itu salah satu peran
lupain yang tadi pencuri berbudi luhur. Aku baru ingat sekarang. Itu peran yang aku sangat terkesan. Oke. Gitu. Karena karena itu aku harus jadi antagonis. Aku jadi guru yang jahat. Aku mukul mereka pakai penggaris di atas panggung sampai pada saat curtain call kita panggil pemerannya dipanggil Jati sebagai Pak Rizal gitu. Semuanya gini. Semua benci sama gue, men. Oh, karena lu mendalami banget. Bener-bener kayak di satu sisi please jangan marah, tapi di satu sisi itu achievement kan, berarti so I played my part really good dan aku rasa gitu sih. Oke, nice. Arti healing buat lo apa, Jat? Ini juga penting nih. Karena aku belajarnya, aku pernah, tentunya kita punya trauma kita masing-masing. Aku ikutin karena aku dasarnya Zen atau Buddhism yang Zen lah ya intinya. Aku ngambil dari Thich Nhat Hanh ya. Thich Nhat Hanh. Ya, Itu bagus banget sih. Dia cuma bilang kesembuhan ada di saat ini. Ada di present day. Jadi buat aku tuh healing itu pada saat aku nggak khawatir akan masa depan dan nggak terganggu dengan trauma masa lalu. Okay. Jadi aku proses healingku lebih banyak ke meditasi ya. Dan itu aku tuh sangat terbuka sama hal-hal spiritual, Kak. Pasanganku dia pembaca tarot juga, dia 150 USD 1 jam men. Oh ya? Iya segituan. Terus aku belajar dari Vanya juga tentang human design. Tapi nggak terlalu dalam. Aku reflektor katanya, yang jarang katanya. Reflektor ada ya? Generator, manifesting generator. Betul. Terus manifestor. Betul. Projector. Terakhir. Oh ada reflektor. Oh. Dan itu yang paling jarang. Iya makanya gue sampai nggak denger. Iya, jujur. Gue pikir 4. Betul, ada lagi 1 reflektor. Oh, aku ngerefleksi. Ternyata katanya Vanya pas udah ngitung lahir-lahirku segala macam, gokil lu lu jarang men katanya gitu. Iya, aku juga nggak tahu. Jadi aku tuh reflektor tuh apa sih? Jadi reflektor itu misalkan aku ada di keluarga kakak gitu, misalkan aku tuh nyerap semua emosi satu keluarga ataupun kelompok lain, satu kantor segala macam, aku tuh nyerap semuanya. Jadi aku sebenarnya bagus untuk jadi konsultan. Misalkan kerjaannya itu untuk menyelesaikan masalah kelompok yang ada. Jadi aku nyerap semuanya, terus habis itu aku memberikan kira-kira harus baiknya kayak gimana. Dan aku tuh kiblatnya katanya kalau menurut human design tuh ke bulan. Jadi purnama aku baiknya meditasi karena aku harus ngebersihin diriku dari semua emosi yang udah aku ambil semua itu. I did meditate every kalau sempat aku setiap purnama selalu meditasi. Kalau kecapean aku nggak boleh kerja kata Vanya. Kamu nggak boleh mikirin, nggak boleh kerja, kamu bolehnya bersih rumah sama tidur atau ngebersihin diri kamu dengan meditasi. Gitu. Aku bukan percaya nggak percaya, maksudnya kayak oh ya udah kalau gitu aku ikutin aja karena aku juga ngerasa meditasi itu hal yang baik buat aku. Waktu aku pernah sakit dan sampai sekarang juga masih sakitku tuh nggak bisa disembuhkan. Dia sakit virus yang datang dari virus cacar yang nggak selesai. Aku harus manage diriku, setiap kali aku capek dia akan keluar dan mempengaruhi mataku. Pertama kali aku kena tuh di 2022, 2023. 2021, 2022. Dan itu bikin aku down banget. Dokternya bilang ini nggak bisa disembuhin gitu. Terus aku kan ngerasa down. Di situ aku langsung nyari healing. Aku mencari alternatif di luar medikasi ya. Aku puasa. Ya, itu puasa itu masih tetap pandangannya barat. Baru abis itu aku ke Alan Watts, Thich Nhat Hanh, Gede Prama, aku ngelihat YouTube mereka meditasi. Terus salah satunya misalkan Gede Prama tuh bilang penyakit itu adalah berkat yang dianggap negatif oleh manusia, padahal dia adalah pengingat untuk kita mengontrol hidup kita lagi lebih baik gitu. Dan aku terima aku sakit. Tadinya aku nggak terima. Kenapa aku selama ini selalu baik sama orang misalkan. Kenapa gue sakit? Kenapa gue yang dipilih ini? Dari nggak terima itu malah nggak stabil. Pada saat aku accept diriku sendiri, I meditate, ngerasa untuk bersyukur. Oke, Jat lo sakit tapi sekarang kan baik-baik aja ya. Maksudnya menerima, being present, bersyukur.
Bahkan belajar walking meditation kalau nggak salah dari Thich Nhat Hanh, dia ngajarin di YouTube doang. Dia bilangnya setiap langkah kamu sadari setiap langkah kamu sambil ngomong langkah kanan terima kasih, setiap langkah kamu ngomong terima kasih gitu. Itu kan di luar medis ya. Cuman aku jadinya akhirnya aku tenggelamnya di Zen Buddhism. Aku ngerasa walaupun aku nggak Zen Buddhism banget, cuman untuk meditasi dan healing itu menurutku adalah being present di saat ini. Tidak takut, tidak khawatir dengan masa depan, tidak termakan dengan trauma masa lalu. Gitu sih. Itu bagus banget sih, tentang persepsi kita terkait penyakit fisik gitu yang kayak dianggap itu mengganggu, dianggap justru dia messenger lagi ya kan. Maksudnya ini kan kita masih hidup nih intinya, tapi kita dapat pesen nih ada sakit di tubuh kita, berarti kan kita jadi dapat clue. Clue kita mesti ngapain kan. Betul. Dari virus tadi apa namanya? Virusnya. Maksudnya nama kondisinya apa sih kalau kayak gitu? Uveitis namanya. Uveitis. Ya, yaitu. Oh baru denger banget nih. Benar-benar. Karena juga rare gitu. Serba rare lu. Serba juga jangan dong. Sejati serba rare nih. Bagus dong, berarti unik kan? Unik tapi penyakit tapi ya intinya. Nah maksud gue pengen tahu your relationship dengan si uveitis ini tuh gimana sekarang. Terus kayak akhirnya lo udah dapat petunjuk ke arah yang mana nih, roadmapnya jadi kemana setelah hadirnya si uveitis ini. Kita nggak usah nyebut dia penyakit lah ya, ya kan? Kita kan mau welcome nih justru ya kan. Dulu aku hustling banget kerja, aku nggak mikirin deadline, nggak mikirin fisik, bisa 9 masuk kerja, 12 ke parkiran motor, cabut dari kantor, tektok 5 studio, balik pulang masih nongkrong sama anak-anak PH, kadang-kadang maco lagi, tidur jam 2, terus yang nggak tahu ya millennials kayaknya banyak mungkin yang hustling untuk bisa survive di kota ini terutama ya. Mungkin badanku kemudian bilang nggak harus gitu kali Jat gitu. Uveitis itu ngingetin aku untuk no man, you should, ini nggak balance hidup lu work terus, nggak mikirin fisikal lu nggak mikirin diri lu sendiri, lu aim terus. Sukses cuan dapat Indian buat lo entertainnya juga habis lagi gitu. Terus habis itu ya ujung-ujungnya cycle-nya begitu. Kemudian aku waktu sakit itu aku sampai jadi aku terima keadaannya pelan-pelan, dia nggak relapse. 2 tahun nggak relapse. Sekarang lagi relapse nih Kak. Aku lagi ini lagi nggak balance lagi, dan mungkin sekarang harusnya lebih nge-balance lagi gitu sih. Ada rasa takutnya soalnya, takut kenapa-napa. Aku juga menyadari kalau banyak hal yang kita takutkan, tapi kalau misalkan urusannya sama mata, itu kayaknya mentalnya lebih down lagi deh. Kalau kita dari biasa melihat, terus tiba-tiba nanti ada resiko kehilangan penglihatan tuh di sininya tuh, aduh gimana nih nanti gitu. Itu kan kita mengkhawatirkan masa depan ya Jat. Iya pastilah. itu kan manusiawi banget sih sebenarnya sih. Dan lu nggak being present berarti kan Jat. Lah harusnya ada di sini ya sudah gitu. Tapi journey-nya emang gitu sih. Kayak present itu kan kita ada di titik aksis kita nih gitu kan. Betul. Centered banget. Betul. Tiba-tiba kesini dikit balik lagi. Kesini dikit kayak akan kayak gitu terus sih kayaknya. Betul. Dan trauma itu akan selalu mendewasakan kita ke depan kan. Maksudnya kadang disengaja, kadang nggak disengaja. Tapi kalau kata Tan Malaka kan terbentur ujung-ujungnya. Trauma itu terbentur sampai akhirnya terbentuk. Kalau tadi lo bilang uveitisnya lagi kambuh, itu kayak gimana sih rasanya? Ada gangguan di mata lo atau gimana? Tekanan mata kita naik, terus habis itu berkabut, mata jadi berkabut sebelah karena tekanan matanya naik. Kalau tekanan mata naik, habis itu kita diemin terus, dia jadi glaukoma. Di glaukoma itu harus ada treatment lagi gitu. Gitu sih. Iya. Aku akuin waktu aku sakit dan setiap kali itu relapse aku overthink jadinya, dan it tidak memperbaiki keadaan. Aduh gimana nih gue besok nih. Aduh mata tiap pagi bangun ini matanya oke apa enggak gitu segala macam. Cuman mungkin ya aku harus belajar nyimbangin lagi. Aku soalnya udah berhasil 2 tahun nggak relapse dari 2022 sampai 2020. Dari 2023 atau 4 itu sampai November 2025 kemarin. Nah habis itu ini lagi relapse lagi, aku lagi pengobatan lagi.
sometimes it's a sign sih. Kalau dari yang gue alamin ya gue juga adalah beberapa kayak kondisi fisik gitu ya yang kayak ini apa ya gitu. Ini tuh sebenarnya maksudnya kenapa sih? Karena setiap gue ada kondisi fisik yang kayak di luar normal gitu, gue langsung cari tahu spiritual meaningnya apa nih gitu. Kayak misalnya gue flu, spiritual meaningnya apa sih kalau flu? Kayak misalnya gue sempet yang LPR itu, spiritual meaning ada unexpressed emotion, really? Ada unexpressed creativity. Oh iya, ini justru gue lagi mau berkreasi tapi gimana sih? Akhirnya dan dari situ gue akhirnya jadi kepikiran seseorang untuk gue konsultasi. Kayak waktu itu gue konsultasi sama seorang kinesiolog, dapat perspektif baru dari dia. Kalau nggak ada kondisi ini gue nggak kontak dia. Gue jadi kontak acupuncture. Akhirnya dapat another perspective tentang dia melihat kondisi ini. Terus gue kontak personal trainer gitu, yang juga bisa terapi gitu ya. Akhirnya dapat perspektif baru. Jadi oh my god, gue ngerti dengan adanya kondisi ini, gue justru jadi terhubung sama orang-orang yang juga bisa ngasih perspektif berbeda, perspektif baru dalam melihat kondisi ini atau bahkan melihat hidup overall gitu. Betul. Dan justru gue jadi bersyukur. Betul. Karena kalau nggak ada ini, akhirnya gue jadi menganggap kondisi ini kendaraan gitu. Kendaraan untuk gue akhirnya bisa kesini, akhirnya gue bisa kesini, ya kan. Kita bisa ngeliat gitu. Kondisi yang kita punya sekarang mungkin akan membawa kita ke tempat yang kita juga nggak tahu kayak gimana indahnya, kita nggak tahu ya. Into the unknown. Kalau kata si siapa tuh Frozen kayak gitu. Elsa, benar. Healing quote favorit lo? Wow. Apa nih? Healing quote favorit gue. Potongan kata atau mungkin yang lo baca dari bukunya Thich Nhat Hanh gitu. Yang kalau lo inget tuh oke, ini healed sih gitu. Enggak sih, cuman itu doang paling ya. Quotesnya gak panjang ya, be here now gitu aja. Oke. Ada di sini. Dan itu sulit emang. Aku sering banget jadinya khawatir tentang masa depan, teringat dengan trauma masa lalu. Padahal sebenarnya intinya kita harus tetap present di sini. Dan itu juga dia juga ngakuin sih, Thich Nhat Hanh juga bilang sih itu sesuatu yang dia pelajarin bertahun-tahun. Dia meditasi, tiap kali dia duduk dia tuh meditasi, pas dia ngomong dia present, ngomong sama orang tuh benar-benar present ada di situ, dia nggak mikirin yang lainnya, itu sih. Dan itu emang harus dilatih. Here now. Be here now. Kalau nggak dilatih, misalnya kita udah ngerasa nih kita bisa, tapi kalau nggak dilatih, lepas. Saya ngalamin juga begitu tuh ya, banget. Kayak gini, relapse lagi kan, lepas. Jadi harus latihan terus. Mungkin aku khawatir terhadap ekonomi yang berantakan, perang di dunia, apa segala macam. Dan mungkin kalau misalkan balik ke reflektor, aku harusnya nyari kelompok yang bisa bikin aku jadi lebih adem. Aku harus milih kelompok yang bisa berkembang gitu. Benar, setuju. Itu sih, aku juga selalu nggak pernah terbuka. Aku dengar dari adikmu kan tentang Andar itu ininya spiritual gini-gini itu dalam tuh Jat gini. Nggak asing karena pasanganku juga. Dia geng witch lah. Geng penyihir itu lah. Kalau misalnya ngumpul itu seru banget. Iya, geng. Bahkan aku kadang nih bisa ngomong gitu, aku nggak terlalu banyak budget nih, tapi ada undangan ke Jogja, menurutku berangkat apa enggak ya? Kamu tarik 3 kartu deh, tak berangkat gue. Maksudnya kayak udah segitulah, kita emang udah. Aku juga nggak pernah tertutup sama yang begitu-begitu. Meditasi kemarin aku di Jogja, pas purnama, siangnya sound healing, malamnya meditasi, terus muka aku kayak kesetrum gitu seharian. Aku juga nggak tahu kenapa sih. Purification ya. Dan itu di pura di Bantul di Jogja. Aku pura diajak sama teman-teman yang biasa meditasi dan aku nggak tertutup lah sama itu. Iya, seru sih. Karena sebenarnya Indonesia tuh itunya kuat sebenarnya. Kenapa kita nggak mengakar ke arah situ? Itu akar kita gitu. Healing kan sampai ke akar dong. Ya akarnya di situ gitu. Terakhir banget nih Jat, karena waktu banget. Sebenarnya banyak nih pertanyaan yang lainnya, cuma kayaknya nggak bisa semua sekarang. Mungkin nanti aku akan undang kamu lagi beberapa bulan ke depan gitu ya. Siap. Yang pengen lo sampein ke yang menyaksikan nih sekarang tentang acting gitu sebagai tools untuk mengenal diri lebih dalam, yang tadi lo sampein untuk mungkin self growth journey atau mungkin untuk healing juga, akses healing gitu. Apa sih yang mau lo sampein untuk mereka yang juga nih lagi mau baru jernih nih, baru banget kebuka untuk
kayak gue harus healing deh. Kayaknya acting seru juga deh. Dari pengalaman lo aja sih, mungkin bisa dikaitin sama voice acting atau mungkin bisa dikaitin juga sama teater gitu. Silakan. Buat kawan-kawan yang pengen kepikiran untuk belajar acting, aku kasih tahu dulu, banyak teman-teman yang menemukan dirinya secara penuh setelah belajar acting. Teater, film, apapun itu. Karena kita diajarkan untuk mencoba untuk memainkan karakter lain berdasarkan mengenali diri kita sendiri dulu secara penuh. Banyak yang tadinya kerja sebagai intrapreneur atau pekerja biasa di kantor, dia kemudian berubah jadi desainer fashion. Ada yang kejadian kayak gitu, ada yang kejadian dia tadinya nggak bisa public speaking, belajar teater, dia bisa ngomong dengan lancar dan lebih supel sama banyak orang. Di era yang sekarang, di mana mungkin generasi Z ke bawah, banyak banget yang kemudian punya, aku juga concern kan dari banyak yang kemudian punya masalah public speaking ya, jadi karena kebanyakan intas sama gadget gitu ya, dan itu dibutuhkan. Belajar public speaking ada di teater. Kalau kita pengen mengembangin diri kita untuk mengenal diri kita dan juga bisa kerja sama banyak kelompok yang lain, ada di teater dan ada di belajar acting. So jangan ragu, ikutin aja dulu. Ada yang gratis, ada yang berharga, semuanya worth untuk dicoba. Karena mungkin kamu bisa menemukan diri kamu lebih dalam dengan materi-materi itu. Tapi pilih pelatih, tanya-tanya dulu pelatih mana yang paling oke. Karena ada pelatih yang metodenya keras banget, which is works untuk beberapa orang. Ada juga pelatih yang ngajarinnya secara lembut dan secara pengertian ke kamu gitu. Gitu sih. Oke. Belajar acting seru. Buat voice actor terutama yang kerja di industri voice over, biar lebih tajam belajar acting. Gitu sih. Thank you so much Jati Andito. Dengan senang hati Kak Andari. Seneng banget deh akhirnya bisa ngundang lo kesini. Udah beberapa kali kepikiran gitu kan. Cuma ya ada aja kayak penundaan akhirnya tersampaikan juga. Terima kasih buat Anthem Theater, terima kasih buat Kak Andari. Aku merasa terhormat bisa diajak ke sini, bisa sharing, dan aku juga nonton programnya. Jangan lupa di subscribe ya Anthem Theaternya ya, karena gitu. Aku juga jadi banyak belajar dari perspektif yang lain. Dan dulu lagi banyak ngomongin teater juga, yang lain-lainnya juga enggak. Aku juga belajar semua lah. Keren banget Kak Andari. Iya, thank you. Terima kasih buat Mas Lukman. Silakan ya buat yang mau komen-komen, mungkin ada yang mau lo sampai ini terkait apa yang kita diskusikan tadi gitu. Tulis aja di kolom komen. Mau nanya apapun tentang Jati, tulis di kolom komen. Terakhir kira-kira banget kalau orang mau connect ke lo nih Jat, itu lewat mana sih gitu? Oke, boleh ke media sosial di Instagram @jatiandito. Kalau di TikTok, aku baru main TikTok, jadi @jati.andito. Terus bisa follow kolektifku @suaravisi, @hahahi kolektif, dan juga @karaokean. Jangan lupa, karena hidup ini, karena karaokean adalah hak segala bangsa. Asik, betul. Lagu favorit karaoke terakhir banget nih, terakhir banget. Satu sekaligus mungkin healing anthem lo. Oke, healing anthem ya. Everybody Hurts dari R.E.M. Oh, Hold on. everybody hurts. Tapi Sedih hold on. banget. Hold on. Oh iya. Bertahanlah. Kita semua sakit, tapi kita harus bertahan. Yeah. Thank you so much. Thank you all so much for watching, and see you again on the next episode of Anthem Andari and the Theater of the Mind. Bye. Ke tengah. Dah.